Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bright People. Jumpa lagi nih di DPM Talk Live. Setelah lama tidak live, sekarang kita bisa live lagi. Saya masih di sini, masih di kota Adelaide, masih menjadi perantau ilmu di sini. Dan pengennya session DPM Talk yang live ini pengen kita bisa rutin ya. Tiap malam minggu biar ada sesuatu yang rutin lah, meskipun kontennya kadang ada, kadang enggak ya, tergantung kesibukan di sini. Tapi pengennya sesi live ini yang lebih santai, lebih tidak yang unstructured gitu kan, bisa lebih kita berlebih inilah lebih rutin gitu ya malam minggu. Jadi buat teman-teman yang gabung malam ini, kalau misalnya mau ikut lagi di PM Talk Live minggu depan, jadi tunggu aja sekitar Sabtu malam, sekitar kita jam 7, 8, 9 antara itu lah ya, tergantung technical issue juga. Karena tadi rencananya mau jam setengah tujuh, tapi ada technical issue akhirnya baru mulai sekarang. Ini juga nggak tahu nih jalan nggak ya. Mudah-mudahan jalan sih gitu. Dan sudah ditemani juga oleh sahabat saya saat ini, adik saya sih, sebetulnya jauh sebetulnya usianya, tapi menginspirasi juga dan membuat saya juga kadang-kadang dejavu juga sih, ada satu momen atau bikin dejavu juga. Tapi kita ngobrol banyak nih dengan Nur Fauzi Ramadan. Halo Fauzi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang. Halo, gimana, sehat ya? Jak Alhamdulillah sehat. Jakarta gimana? Jakarta, Gimana di kabarnya sana? Jakarta? Wah, kalau di Jakarta ini sekarang lagi hujan terus ya. Hujan Hujan terus, terus ya terus di sini. eh iya, hujan terus. Tapi hujannya tuh nggak bisa Uh, diprediksi gitu loh. Yang kadang hujan, ya, kadang enggak gitu. ya begitulah. Emang Indonesia emang begitu. Tapi itulah enaknya begitu sih. Tidak unpredictable gitu ya. Nah, kalau di sini itu lagi autumn sekarang, lagi musim gugur. Jadi kebalikan Hmm. dari Northern Hemisphere kan, kebalikan dari Eropa, Amerika Yes. Utara. Kalau di sana sekarang lagi spring nih, lagi musim semi. Di sini Hmm. lagi musim gugur gitu. Jadi masih Waduh. agak hangat, Oke. tapi kadang-kadang hujan juga, tapi udah mulai dingin. Tapi di Adelaide itu juga begitu sih dari dulu tuh. Um, Gimana tuh? Kadang matahari tuh panas, mataharinya terasanya terik ya. Cuman anginnya tuh dingin, chill gitu Hmm. anginnya. Jadi yang bikin dingin tuh anginnya. Mungkin kadang-kadang Hmm. dan nggak tahu ya di sini tuh kalau pakai aplikasi weather gitu kan, itu betul-betul spesifik per suburb. Jadi kayak per apa ya? Suburb kayak kecamatan kayaknya. Jadi kayak per suburb itu ada Hmm. forecastnya masing-masing. Kalau di kita kan cuma Jakarta Oh tok iya. gitu ya. Kalau di aplikasi weather ramalan cuaca itu cuma Iya, iya. Jakarta aja, dan Jakarta Betul, kan betul, betul. segede gitu kan, segede Betul, gitu. betul. Dan kadang-kadang beda RT sebelah sana hujan, sebelah sini nggak hujan. Tergantung siapa yang hajatan sih kayaknya. Oh iya, bener, 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 bener. Jadi kalau kita soalnya banyak faktor X ya, makanya mungkin yang bikin unpredictable tuh itu ya, Iya, karena banyak iya. faktor X ya, bener, bener. Banyak intervensi. Iya. Iya, dan Brad People, Fauzi ini adalah seorang tunanetra juga, dan dia ini masih kuliah di eh, kampus terbaik di Indonesia ya. Jadi karena sama alma mater masih sama ya, jadi sok-sokan nggak apa-apa lah ya. Dari UI, dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, bener ya Fauzi ya? Betul, betul, Masuk betul. angkatan berapa sih? Masuknya dari kapan sih? Angkatan 2020 waktu itu. Berarti Awal angkatan pandemi. kok. Jadi waktu Ah, yes. Jadi dulu tuh waktu aku masih SMA ya. Ujian nasional hmm. kan nggak ada itu. Itu pertama kali ujian nasional dibatalkan. Itu angkatan aku. Dan pertama kali kita bilang Itu 2000 berapa? kita akan ada libur 2000. Oh 2020. iya 20 ya, bener 20, ha, bener. 20 itu. Dibatalkan gara-gara harusnya tetap ada, cuman gara-gara pandemi jadi nggak ada. Yes, bener-bener. Mm-mm. Itu lagi posisi lagi ujian sekolah tuh waktu itu tuh. Ujian sekolah 2 hari lagi, terus Mm-mm. dapat pengumuman kita diliburkan selama 2 minggu. Total 2 tahun ya.
Ya waktu itu memang itu gitu. Jadi banget sih. Jadi saya ingat banget, Bang. Kan saya kan kerjanya di waktu itu masih di hmm, Kemendikbud kan. Kemendikbud itu di ah, bagian namanya Pusat Asesmen Penilaian, dulu Pusat Penilaian Pendidikan. Jadi yang memang unit kerja yang spesifik ngurusin ujian nasional. yes. Dan saya waktu itu dalam tim in charge buat soal-soal yang bahasa Inggris kan, karena background bahasa Inggris ya, meskipun kita bukan kami yang bikin soal tapi kan guru dan juga dosen ya. Dan waktu itu kita udah capek-capek tuh, udah sering lembur-lembur buat ngoreksi soal, benerin soal segala macem, tiba-tiba ada pengumuman gak jadi ya, soalnya gak dipakai. Tapi ya sudah lah, akhirnya berikutnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi waktu itu tetap pengen ada, cuman tetap sama ya, tidak jadi syarat kelulusan kan, dan tidak menjadi syarat Iya betul. kelulusan. Tapi akhirnya ya udah dihapus total dan diganti sama asesmen nasional ya. Dan itu Yes, gimana tuh rasanya masuk kampus yang mungkin buat hmm. banyak teman-teman kamu itu yang juga pengen pengen juga bisa masuk kampus seperti UI, ITB, UGM gitu ya. Tapi udah masuk susah-susah, online-online juga. Gimana tuh? Itu benar-benar nggak diprediksi awalnya kan. Emang dari Hmm. awal masuk SMA tuh pengen ngincer banget ya masuk FAUI ya. Pokoknya pengen Hmm. hukum terus pengennya FAUI gitu. Terus Hmm. eh udahlah kan, jadi ranking satu terus kan waktu itu kan. Terus waktu itu keterima SNM juga, daftar juga nggak keterima, terus lewat PPKB terus akhirnya keterima alhamdulillah di sana. Terus Hmm. dari sana keterima, terus kita tuh langsung dapat pengumuman online online selama 1 semester ke depan. Ke Oke, depan itu Dilala untuk waktu itu waktu yang tidak ditentukan ya. Untuk waktu yang tidak iya ke dibatasi depan ya, ke dan terus depannya ya. diperpanjang itu masalahnya. Iya, 1 semester ke depan kita akan secara online, terus diperpanjang terus Hmm. sampai 4 kali gitu, sampai semester 4 akhirnya. Semester Eh, 4. pada saat itu ya, di tengah-tengah semester pertama gitu kan aku cobalah tuh main ke kampus, ditemenin Hmm. sama senior. Sama Hmm. senior, terus kita sempat mobilitas tuh, latihan mobilitas di FAUI. Gimana sih Oke. rasanya masuk gedung FAUI pertama kali setelah menjadi mahasiswa. Jadi sebenarnya waktu aku SMA tuh udah beberapa kali juga kan ya ke FAUI Hmm. dan ya pengen banget gitu ya rasanya pengen belajar di situ. Terus sekarang pertama kali dengan status sebagai mahasiswa dan sudah dapat jaket kuning gitu. Jadi ya Oh, ya agak oh itu merinding sih awalnya kan. ke kampus dalam rangka ngambil jaket kuning. Ngambil jaket kuning dan ya pengen main-main lah sekalian belajar mobilitas lah di sana. Eh, Biar ya ketika online ya belajar ketika mobil sudah luring ya ya belajar sama. mobilitas dengan asumsi wah semester depan jadi bakal sering ke kampus gitu. Ternyata 2 tahun ya. Iya, Nah, pokoknya sebelum 2 tahun. sebelum sebelum mulai kuliah itu ngapain sering ke FH atau Jadi SMA? waktu itu emang eh dulu tuh di UI itu kan suka ada apa ya Bedah lupa ya kampus. namanya program BEM itu namanya Bedah bedah kampus. kampus sama Mm-mm. iya bedah kampus kalau nggak salah tuh namanya. Terus Mm. kita tuh diajak untuk masuk ke fakultasnya masing-masing dan kita belajar Eh, rasanya 1 hari menjadi mahasiswa FAUI dan di situ oh, ya udah berarti pernah ikut eh, kegiatan bedah kampus? pernah. Waktu itu di Hmm. tahun itu juga ada selain bedah kampus juga apa ya waktu itu ya. Jadi kita bakal calon mahasiswa UI sama beberapa Ah, orang tua ya. hmm. Dikenalin juga tuh bagaimana kurikulum di UI, terutama di rumpun sosum ya waktu itu ya. Aku Iya. selain di FA juga di FISIP, di FIB dan VIA nih jurusan baru. Mungkin di Oh, zamannya Bang Dimas belum ada ya VIA. belum ada. Adanya Mbak Via pas Nah, zaman terus saya kita sih. iya, ya terus kita eh, dia diajak juga ya bagaimana masuk di sana dan Hmm. waktu itu sempat juga iseng tuh sama teman-teman datang ke UI waktu SMA sih Mm-mm. kayak kita kita gabut lah nih hari
Sabtu Minggu nggak ada kuliah kan, sorry Mm, nggak ada sekolah kan, kita datang aja yuk ke UI ya kan. mm. Pengen gimana sih liatnya Chris Knowledge kalau lagi Yang kata weekend yang gitu. kata teman-teman saya waktu itu sih katanya sih rumah Teletubbies katanya. Atau markas Dordon katanya. Markas Power Ranger bentuknya. Masih suka banjir dulu ya? Hmm? Masih suka banjir juga dulu deh. Kalau Manjat lagi apa? hujan, banjir kan tuh. Oh, Di banjir. pusat itu. Nggak tahu deh, jarang ke situ juga sih. Mager juga, jauh juga. Wah, Saya agak paling sih jauh jauh ya cuma dari BC ya. Pusgiwa gitu paling. Nah, itu penasaran tuh. Tadi yang program-program tadi itu, yang kamu, kok ada orang tua juga, itu program dari mana itu? Itu Ada program orang tua. dari UI, Bang. Jadi Daftar, daftar gitu ya. dari setiap fakultas. Iya, Heeh. daftar, daftar. Oh, memang yang Terus menyelenggarakan fakultas. yang menyelenggarakannya kalau nggak salah dari UI deh. Nah, dari UI terus Hmm, ngundang beberapa perwakilan dari fakultas. Waktu itu dari FH sih wadeknya ya. Wadek satu yang ya, ya. mengurusi bidang akademik itu datang langsung. Mm, Terus mm. ya kita diskusi lah itu. Aku statusnya tuh belum sebagai mahasiswa FAUI, Iya, tapi di masih saat itu aku SMA langsung kan? nanya langsung ke Mm, ya, terus itu aku langsung nanya gitu ke wadeknya ya. Mungkin kalau Bang Dimas tahu namanya Andri Gunawan itu kakaknya Riki Dia Pitaloka ya. Oh, Nah, itu. kita kira aku ya aku ngobrol-ngobrol aja tuh sama beliau. Gimana sih kalau misalkan sebagai tunanetra ya kan masuk ke Fakultas Hukum. Terus dia bilang, ya udah, saudara tinggal belajar. Ya bener Gimana ya bang sih. caranya bisa masuk ke FAUI. Dan waktu itu dapat apa ya, dapat Hmm. kenang-kenangan souvenirnya itu ini berupa flash disk yang ada logo FAUI-nya, terus dari situ kayak seneng banget gitu Hmm. loh. Yang ngasih Berarti langsung orang Pendidikan dan udah ada jadi DP-DP-nya dulu ya sebelum sebelum ke situ ya. iya 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 Udah ada DP-DP-nya dulu, udah ada nyicil-nyicil dulu ya gitu ya. Akhirnya takdir mengizinkan ke situ ya. betul, betul. Nah, terus pas udah tapi gini, jalurnya kemarin apa tuh? Jalur tes atau tanpa tes? Jadi aku masuk jalur yang tanpa tes, pure nilai Oh, rapot, Bang. pakai nilai rapot Ya, ya? jadi emang yes. Jadi waktu awal masuk SMA kan udah diniatin kan ya, pengen masuk FAUI dan nggak mau tes lah karena capek kan. Akhirnya ya udahlah, gimana caranya ya, belajar terus, ningkatin terus nilainya, terus cari-cari lomba yang bisa di dapat sertifikat dan kita bisa apply ke Univ. Terus eh, di semester 5 alhamdulillah aku dapat peringkat, sebenarnya nggak nomor satu ya, nomor dua waktu separalel. Terus langsung apply ke FAUI. 66 bukan sih? Nilainya pada saat itu 66 bukan sih? yes, benar 66 benar kan? 66. Weh, emang masih ada ranking zaman segitu udah nggak ada ranking. Masih ada. Masih ada ya? Zaman aku tuh masih ada untuk SNMPTN dan ya PPKB Oh ya masih ada. untuk kebutuhan itu ya soalnya. Iya, untuk kebutuhan itu. Dan kenapa pilih Fakultas Hukum? Terus Kayaknya kayaknya memang udah passionate banget dari awal tuh dari SMA udah nyari-nyari informasi tentang FH segala macem. panjang sih ceritanya. Dulu tuh pengen masuk FK sebenarnya. Dulu kan Apa? aku bisa dibilang pengen masuk kedokteran sebenarnya. Serius? Benar, benar. Jadi dulu tuh gini ceritanya. Eh, Ceritanya aku ini kan besar di rumah sakit ya. Besar di rumah ah, sakit. Setiap hari Selasa di tiap minggunya itu kan solo kontrol ke Cipto. Dari Pamulang ke Cipto. Terus kita sering ketemu sama teman-teman karena yang buat dari kontrol mata. daerah. Yes, Hmm, kontrol mata. Kita sering hmm, ketemu tuh teman-teman dari luar daerah yang datang ke Cipto untuk
berobat ya. Terus Mm-mm. kita ngobrol-ngobrol, kita berbaur di sana. Terus aku tanya kan, kamu tinggal di mana gitu selama di Jakarta? Terus dia jawab gini, kita tinggal di tempat penampungan gitu. Zaman dulu tuh ada ya, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, di dekat Salemba itu penampungan untuk Mm-mm. eh, orang-orang yang sorry ya kurang mampu untuk berobat di Cipto. Untuk Terus pasiennya Cipto gitu ya, ya mungkin setelah sih. aku lihat langsung ya, yes, yes, setelah aku lihat sendiri tuh kayak nggak layak. Terus aku mikir, ini kenapa Hmm. ya, untuk mendapatkan hak atas akses kesehatan aja kita harus ke pusat dulu, Hmm. dan kita juga di sini nggak layak, kenapa nggak mereka di daerah sendiri aja bisa mendapatkan hak asas akses kesehatan gitu kan. Terus Mm-mm. ya Mm. udah itu, cita-cita yang kedengarannya klise itu, ya udah, gue mau jadi dokter gitu kan pada saat itu. Terus, lama-kelamaan, tertamparlah ya, istilahnya tertamparlah dengan, realita kan, "Ih, mau, Realita. jadi dokter tapi tunanetra entar mau nusuk gimana? Salah tusuk gimana ya?" Ya Mikir itulah kan? kadang-kadang itulah kadang-kadang sering membatasi mimpi kita tuh adalah semakin kita banyak tahu tuh kadang-kadang semakin banyak kita takut kadang-kadang. Iya gak sih? Benar benar benar. Soalnya Mungkin kan. ada pengalaman Heeh, temen juga. Berarti kalau kamu ini hitungannya kan pas mhm, kecil masih low vision ya berarti gimana ya tuh? dari kamu tuh hitungannya tunanetranya low vision atau total terus dari lahir atau Benar, gimana sih? masih low vision. Tapi dari lahir. Lahir low vision, Mm-mm. lahir low vision, terus lama-kelamaan, menjadi totally blind, Sekarang ini nih, gitu, Bang. sekarang udah total football, Udah total. total football ya. Ya, tapi pas kamu kecil, berarti tuh pas masa kanak-kanak itu kan main sama teman-teman, berarti masih ada sisa penglihatan dong, masih masih ini ya, masih Masih bisa masih rely on masih penglihatan ya. Eh, ya itu dia, maksudnya gini kan masih. ada kayak temen itu dia yang totally blind dari ya katanya kenapa panas tinggi atau apa dari umur 2 tahun atau berapa gitu ya. Ya berarti kan dia ibaratnya ketika sudah mulai Mhm, beraktivitas tahu dunia itu dalam kondisi dia itu udah total gitu kan. Tapi dia katanya dulu tuh pas kecil itu main mhm. sama temennya nggak pernah merasa kalau dia tuh net. Main itu ya naik sepeda, lari, Yes. nyebur got segala macem gitu kan. Karena dia nggak tidak mengidentifikasi bahwa diri dia itu Kalau berbeda aku dengan pernah yang dalam lain gitu loh. Tapi ketika dia udah agak gede, udah dikasih tuh bahwa kamu tuh tunanetra segala macam, akhirnya dia baru baru sadar dan ya udah akhirnya dia tidak berani, tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tadi itu gitu. Jadi mungkin sama aja kalau misalnya kita tuh tidak terlalu dibenturkan bahwa oh tunanetra tuh nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kadang-kadang membatasi diri kita sendiri sih ya. Itu terbentur realita lah gitu ya. Yes, benar kan. Ya mungkin Ya gitulah iya. sekelumit kisahnya, Hmm. gitu. Terus kan nih kan setelah udah tahu realita nggak bisa jadi dokter, mau jadi apa nih? Terus dulu tuh sering kan nonton, Indonesia Lawyers Cup tuh waktu masih sering ada di TV kan. Ah, Kayak seru terus juga tuh kan. Seru juga jadi lawyer ya, walaupun walaupun namanya lawyers juga nggak tahu itu orang hukum atau bukan gitu yang ngomongin. Kadang-kadang asal-asal juga kan. Yang kadang-kadang kita sebagai orang hukum juga geruk-geruk kepala itu dengernya. yang penting bombastis dan Nah, viral aja kan. betul. Hmm. Eh, Pikir ya udahlah pengen masuk hukum. Terus Hmm. setelah itu pengen masuk hukum, kemana nih? Tentu aja kita pengen dapat yang terbaik kan. Betul cari-cari Hmm. info Hmm. pas tuh SMP tuh. Cari-cari info mau kemana ya. Terus ketemu juga kan sama Bang Dimas ini. Terus cerita kan, kita Eh, satu SMP, terus kemungkinan besar satu SMA. Kenapa nggak satu kuliah sekalian gitu, satu kampus gitu kan. enggak. Pas waktu momen itu tuh saya sebenarnya juga ada javu juga. Maksudnya gini loh, kadang-kadang orang itu memang apa Iya. ya, termasuk dalam perjalanan takdir lah ketemu orang yang bisa kita jadikan contoh. Jadi kalau buat saya itu yang bisa kayak secara tidak langsung role model itu ini Pak Ade Ismail, kenal nggak? Tahu kan?
yang di Mahfupin kan sekarang. Tahu tahu tahu. Nah, jadi dulu tuh gini, saya kan tunanetra dari umur 12 tahun kan, dan saya sempat berhenti sekolah gitu loh. Pas SD kelas 6 itu, pas mendadak jadi tunet itu, terus berhenti sekolah selama setahun kan. Nah, dulu kan ada kuis namanya kuis siapa berani tuh, kalau tahu tuh. Kuis siapa berani kan. Nah, dulu tuh sering. Ah, ah, Kan ah. itu kuisnya 100 orang, terus tiap tim 20 orang, dan kalau nggak salah tuh tiap Desember, ya kayaknya hari disabilitas ya, dulu Hipenca kan istilahnya kan. Itu ngundang kayak ada dari Mitra Netra, Ah, dari ah. apa gitu. Nah itu waktu itu pas babak yang penyisian itu, terus yang babak maju ke depan yang mencet-mencet bel cepat tepat itu tuh si Ade Ismail itu, dia dapet. Ya, ah, Nah, terus pas ah. perkenalan diri kan, dia dengan lantangnya bilang apa dari tim A siapa? Ada Ismail dari SMA 66 gitu kan. Nah, terus padahal dia mewakili Mitra Netra kan, bukan SMA Ah. 66 kan, tapi dia nyebut ada Ismail SMA 66 gitu kan. Nah, terus ibu saya komentar nyetup, "Lah Ya. itu tunanetra bisa sekolah gitu kan." Karena tadinya nggak ada, saya tuh nggak ada bayangan kalau Hmm. tunanetra tuh bisa sekolah di mana, ada SLB kita juga nggak tahu gimana gitu, dan waktu itu nggak kepikiran buat ke SLB atau gimana karena fokusnya masih buat berobat kan, ya namanya orang tua pasti kan fokusnya itu kan. Hmm. Nah terus nggak lama itu ada acara di TV yayasan buat anak-anak low vision, akhirnya kita nanya lah ke TV-nya ya tempat yayasannya di mana segala macam. Pokoknya long story short, datang ke sana dan belajar OM sebagai, saya masih low vision waktu itu kan, tapi tetap direkomendasikan buat ke Mitra Netra untuk Ah, belajar braille dan komputer bicara kan, karena mereka yes. bilang ini bukan dalam tanda kutip mentunanetrakan kamu, tetapi ya kalau bisa penglihatannya di saving lah gitu kan. Jadi jangan maksa buat ngeliat gitu, tapi di saving. Yes. Karena kan Yes. kalau yang dari penyakit itu kan ada kemungkinan kan buat menurun terus kan kalau dipaksa buat ngeliat gitu. Nah pas pertama kali ke Hmm. Mitra Hmm. Netra Hmm. itu di perpustakaan kaset Oh. tuh, nah saya ketemu lah sama orang yang ada di TV waktu itu, si Ade Hmm. Hmm. Ismail itu. Yes. Dan pas ketemu itu kan tipikalnya memang gitu kan, beliau kan kalau sudah serius, sudah jadi kiai kan. Kalau dulu kan masih ya apa ya, pada ketemu di Mitra Netra ya pada kita pada ketawa-tawa, pada pede gitu kan. Dan akhirnya sana baru nemu ternyata jadi tunanetra tidak seburuk itu gitu kan. Ya udah Iya, akhirnya iya, ya, iya, iya, iya. ya itulah kayak takdir mempertemukan, dan itu jadi ingat itu juga pas ketemu kamu pas masih SMP itu kan. Ya bisa jadi ya saling saling berpara apa, saling inilah, saling berestafet lah gitu. Ya Oh, sepakat, alhamdulillah sepakat. sekarang udah kayak gitu. Nah, terus pas kamu masuk nih di UI gitu kan, tadi melalui jalur non-tes lagi kan, terus masuk, Hmm. kan banyak yang bilang kalau wah UI itu susah apa gitu kan, susah masuknya, terus Yes. mungkin Yes. tuntutan Yes. tuntutan akademiknya juga tinggi dan lain-lain. Nah, tapi kamu sebagai seorang tunanetra tuh waktu itu rasanya gimana sih jadi mahasiswa UI itu? Masa sampai sekarang ya, sekarang masih Seneng, kan semester 6. seneng, bangga. Tapi makin di sini makin biasa aja ya, karena ya, ya udah gitu ya biasa aja. Iya Tapi biasa gini, aja lah pasti. ada Nah, satu momen yang sebenarnya ada satu momen yang bikin aku tuh semakin ngerasa makin bangga gitu ya. Waktu itu eh, lanjut lagi cerita tadi ya, waktu pertama kali datang sebagai mahasiswa, hmm. sempat tuh foto di depan patung Joko Sutono tuh, yang Ah jadi iya tahu tahu landmarknya tahu. FAUI itu. Yang katanya agak mistis itu ya. Foto di situ. Ah iya, foto di situ. Ya tuh saya Ya, sering lewat itu tapi juga. aku foto tetap Kan kok. eh, kan kalau hmm, misalnya mau ke nembus Barel tuh lewat situ kan, lewat ngelewatin patung terus batu-batu kerikil gitu kan. ya, Nembus lewat situ kan mau mau dari ke Simo, Barel. dari FIB, terus ke Iya FIB, Visip, ke nembus Sikol, ke ke FH AA, ya kan, baru FHI ya. nyebrang Barel. AA. Ya, ya. Terus gimana foto? Tapi Terus aman kok di situ. Aku foto dua orang, foto foto aku sendiri, tapi tetap kok foto cuma ada dua patung dan aku nggak ada yang lain kok. Udah dicek kok. oh gitu. Aman ya. Jadi nggak ada bayangan lain, tenang, tenang, aman, aman, aman. Makanya udah lolos verifikasi dari
dari orang yang lihat juga kan, lolos. Aman kan Hmm. nih? Aman. Ya, oke. Iseng lah tuh, upload lah tuh ke Twitter. Hmm. Alhamdulillah foto pertama di FAUI sebagai mahasiswa FAUI. Kita foto, di-upload, terus rame lah tuh. Nggak nyangka loh. Sampai waktu itu pakai banyak deh, banyak retweet sampai Hmm. ribuan retweet, terus banyak yang Wih, balas juga. Dan serius. dari situ Wah. mulailah tuh, beneran, beneran. Ada. Nanti nanti tak kirimin deh tweetku yang lama tuh. Oh, Terus dari situ lah bukan bukan teman-teman doang yang diundang. mention yang reply. Bukan, bukan. Dari Ramenya karena apa? ya kalau aku jujur ya, aku juga nggak begitu ngerti gitu algoritma di Twitter tuh kayak gimana. Hmm. Nggak tahu ya, kenapa ya? Karena mungkin pertama kali foto di Jokset dan yang foto itu seorang tunanetra gitu ya. Makanya Nah, emang kelihatan ya. kelihatan wah gitu ya. Hmm. Kelihatan sih. Enggak, kirain ramenya tiba-tiba pas upload nggak apa ada figurnya ada yang nambah gitu kan. Oh enggak, enggak. Enggak ya. Kan tadi kan ada lolos verifikasi kan. Iya, ya siapa tahu kan sebelum diupload sama setelah diupload beda gitu kan. Oh ya enggak. Udah dicek juga, nggak ada nggak ada yang aneh-aneh maksudnya. Hmm. Gitu. Ya, tapi gini, kamu sebagai seorang mahasiswa tunanetra itu cukup aktif nggak di kampus, ikut kegiatan-kegiatan juga, atau cuman kuliah aja, kupu-kupu, atau kunang-kunang, atau kura-kura? Hmm. Apa nih, tipe apa nih? Kalau kuliah kuliah sendiri kalau dibilang polanya tuh nggak apa ya, nggak begitu sama gitu di setiap semesternya gitu. Di Hmm. awal-awal masih coba beberapa organisasi dulu ya. Namanya juga mahasiswa, terus pelajarin dulu budaya yang ada di sana tuh seperti apa. Hmm. Lalu Hmm. di semester kedua tuh mulai 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 bisa memetakan kan, ini mau ngapain Hmm. nih ke depannya. Di semester 2 tuh udah mulai masuk organisasi kayak lembaga kajian keilmuan waktu itu ya. Semacam Hmm. UKM gitu lah, UKM di Fakultas Hukum. Lalu Fakultas. selanjutnya Hmm. yes, di semester sorry di semester 5 berarti ya. Sorry di semester 4 kan tahun ketiga menuju tahun ketiga udah Hmm. nggak megang organisasi. Karena waktu Hmm. itu pengen fokus untuk hal lain gitu ya. Hal lainnya adalah bantu-bantu dosen untuk riset, Oke. bantu-bantu dosen untuk riset dan dari sana akhirnya dipercaya juga ya buat megang beberapa riset, lalu Hmm. ketemu juga sama beberapa orang gitu ya di luar dan nambah-nambah jaringan juga, nambah-nambah circle pertemanan juga, dan Hmm. ya beberapa juga orang besar juga gitu ya di Indonesia, dan akhirnya bisa bisa main ya kan, kita ke MK, kita ke DPR, kita ke Ah, ah, ah. DPRD, kita ke kantor gubernur gitu-gitu ya. Di situ juga Hmm. bisalah kita bisa mengadvokasi juga ya bagaimana nih lo tunanetra juga sebenarnya bisa untuk mengakses pendidikan, dan sebenarnya bisa kalau misalkan dapat tersedianya jaminan atas hak pendidikan itu sesuai yang ada di Hmm. undang-undang. Itu sambil bantu-bantu dosen juga riset, sambil juga jalan-jalan ke sana kemari, dan sambil juga kita berusaha untuk ngomong gitu ya, ngomong sebagai salah Hmm. satu mungkin pertanggungjawaban secara moral gitu ya, karena aku punya Hmm. hutang budi juga kan, hutang budi ke orang-orang yang sebenarnya bisa bisa dibilang sangat berjasa gitu ya untuk membantuku, kayak Iya, kayak tadi kita Yayasan semua begitu. Netranetra, Heeh. lalu Mm-mm. yes, lalu ada Setuju banget. dari guru-guru SMP dan guru-guru Mm-mm. SMA gitu ya. Itu tuh ada Bu Atik ya, kalau Bang Dimas ingat, dia selalu Ingat lah, WA aku, masih sering Ji, WA-WA kan kok terakhir kemarin tuh masih sempat WA-WA aja ya. yes, yes, Bang Dim, Hmm. Bu Atik tuh selalu bilang gini, Ji,
kalau kamu kemana-mana jangan lupa, eh, kamu nggak usah bilang ibu siapa. Kamu bilang aja gini, tolong dong, mengenai pendidikan pendidikan inklusi ini diperjuangkan, baik itu dalam bentuk eh, aturan hukumnya, baik itu pelaksanaannya, biar Mm-mm. biar ya itu jadi salah satu ladang amal juga buat kamu gitu. Dan ya dari situ Oh. aku ngerasa kayak ke trigger gitu lah. Oh iya, ini aku punya utang budi ke mereka-mereka yang udah bantu aku. Di Mm-mm. sini aku udah punya kesempatan untuk datang, untuk ketemu langsung, untuk eh, bisa bisa diskusi langsung sama pengambil kebijakan, sama mereka yang ya pembesar-pembesar ini ya, ya Mm-mm. itulah Mm-mm. kita manfaatkan gitu. Mm-mm. Dari jaringan-jaringan riset, dari jaringan-jaringan kita sebagai mahasiswa dengan segala privilege-nya yang sekarang aku manfaatkan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Itu sih, Iya, tapi itu yang ah, yang ah, gimana? ya berarti kamu kan meskipun punya keterbatasan dengan disabilitas, tapi kamu berarti nggak ini ya, nggak ada sedikit ataupun merasa atau pernah ya, merasa minder gitu dan you took all the chances gitu kan. Maksudnya kesempatan privilege yang dimiliki oleh seorang mahasiswa gitu kan. Sama kayak misalnya kayak saya dulu juga Hmm? ya saya karena status punya mahasiswa kan banyak tuh dulu kan masih ada Hmm? koran-koran zamannya masih koran saya sering nulis di koran lumayan dapat duit juga gitu kan mas instansi Hmm? kamu sekarang tadi bantuin dosen riset terus manfaatin jejaring FHUI juga dan lain-lain berarti kamu nggak pernah merasa ada sedikit minder nggak sih atau memang nggak ada dan kamu sikat aja semua gitu. Gini ya, kalau bisa dibilang minder sih, kadang-kadang ada ya gitu ya. Kita Hmm. kita eh, berpikir positif apapun dia, pasti ada kalanya kita ngerasa kok seharusnya nih gue kayak gini, tapi Hmm. nyatanya gue kayak gini. Tapi eh, kalau aku pribadi ya, ya udahlah manfaatin aja yang udah ada gitu loh. Bahkan aku Hmm. mikir gini ya, eh mungkin dengan keadaan sebagai tunanetra itu sebagai satu privilege gitu ya. Mau nggak mau kita Yes, sebagai mahasiswa absolutely agree. mahasiswa UI, Hmm. kita sebagai mahasiswa UI di Fakultas Hukum UI dan seorang disabilitas gitu ya. Itu Hmm. Hmm. pasti sorotan dari mana-mana ke kita gitu kan. Betul, Nah, betul, setuju. sorotan itulah yang kita bisa manfaatin. Hmm. Manfaatin kadang-kadang, wah disorot nih, ya udah Iya, mumpung lagi betul. disorot, ada TV Jadi yang jadi mau how ngeliput, to kita sekalian aja ngomong change gitu. the disadvantage to be your Ya, advantage gitu kan. yes, benar benar Bener benar. banget, benar-benar setuju banget. Setuju. Karena pasti unik, karena ya, saya dulu juga itu juga gitu loh. Makanya kalau saya itu sering ajak teman-teman kan, gue kalau datang acara seminar atau apa gitu, apalagi udah dapat makan gratis gitu kan, jangan cuma duduk doang gitu kan, harus speak up, harus nanya gitu kan. Dan karena pertanyaan kita Betul, tuh betul, pasti betul. unik. Karena pertanyaan kita tuh dengan background Betul. kita, pertanyaan kita karena kita punya background di disability, kita kaitkan dengan itu pasti unik dan pasti dinotis sama sama narasumber gitu loh. Dan kita jauh lebih Setuju. mudah ketika misalnya nanti pasti akhir mau maju gitu kan, mau beli minta kontaknya Pak, apa-apa itu pasti lebih gampang karena ya mungkin dia Nah, kasihan juga betul, kali ya, betul. tapi bodoh-bodoh amat, tapi itu kita manfaatkan gitu kan untuk in positive way Yes. gitu kan. Bagus, 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 bagus. Nah, tapi gini, kamu Itu yang merasa aku gini nggak lakuin. ya? Kenapa? Mm-mm. Kamu maksud gini, kamu mungkin kan jadinya kamu lebih lebih ibaratnya lebih stand out, lebih banyak keluar gitu ya. Network kamu jadi lebih banyak keluar Hmm. dari kelompok disabilitas. Karena mungkin banyak juga nih anggapan kayak semacam teman-teman yang kadang-kadang kan ketika banyak kan ketika misalnya ingin masuk universitas masih tanya mau masuk kampus ini mau terima tunanetra nggak ya gitu atau mungkin akhirnya pilih kampus atau apa itu yang sudah banyak disabilitas itu di situ sebelumnya gitu loh. Dan pada akhirnya dia ya Hmm. gaulnya cuman dengan sesama teman-teman disabilitas dan akhirnya menjadi eksklusif dalam tanda kutip quote and quote gitu loh jadinya. Nggak mau Hmm. apa akhirnya nggak banyak Hmm. gaul keluar dan akhirnya nggak banyak memanfaatkan kesempatan sebagai seorang mahasiswa gitu. Kamu merasakan itu nggak dengan kamu tuh mungkin cuman sendiri bisa mungkin disabilitas atau tunanetra di FH gitu akhirnya kamu jadi tidak ada barrier itu.
nggak ada sih, biasa aja. Biasa aja kan? Iya makanya kan. Jujur, biasa aja. Makanya iya karena banyak juga teman-teman disabilitas tuh yang nggak berani masuk kampus kuliah kalau nggak ada teman tunanetranya yang sama-sama tunanetra juga kayak gitu loh, kayak nyari temen gitu loh. Ngapain kerja atau kuliah nyari temen gitu kan, kerja kan dari uang, kuliah nyari ilmu sama ijazah bukan nyari temen yang sesama disabilitas gitu kan. Iya, benar. Karena karena gini ya, eh aku beberapa kali sempat menjadi Hmm. ketua kelas gitu ya di kelas di Hmm. beberapa matkul, dan ya aku juga sering dikasih amanah juga sama dosen, ketika riset gini kan, jalan ke sana kemari gitu kan, terus aku sempat nanya nih ke dosen, Pak, mohon maaf kan saya seorang disabilitas gini ya, yang Hmm. tentu aja kalau mau mobilitas itu kan agak agak sedikit keterbatasan gitu ya. Kita mungkin nggak gesit teman-teman yang lain gitu yang bisa bawa mobil Yes. atau bawa motor ke sana kemari Hmm. ya dengan jalan dengan cepat gitu kan. Kita kita kan jujur Hmm. ada keterbatasan. Hmm. Eh, Lalu apa yang beliau bilang ya? Ya sebenarnya nggak masalah gitu. Saya sudah menyerahkan amanah ke kamu, ya kamu tinggal laksanakan aja gitu ya. Saya juga udah tahu itu gitu. Yang terpenting kan kita kan tujuan. Mengenai caranya, mau caranya di Ya gimana, saya udah tahu betul. kamu pasti bisa. Gitu. Tujuan kita kan riset ini tercapai, kita ada hasil. Hmm. Ketika saya ngasih amanah kamu buat tolong cari info ini, tolong tolong kerjain ini, saya sudah sudah memperkirakan kamu udah bisa untuk menyelesaikan ini dengan Hmm. caramu gitu. Jadi ya sebenarnya walaupun kita dibilang punya spesialitas ya itu ya soal cara sih. Tapi ya Ya betul. hasil juga ya sama gitu dan aku juga nggak pernah berusaha untuk dibedakan gitu ya secara Hmm. secara misalkan standar dengan teman-teman yang lain. Hmm. Bahkan ya seringkali ya nih seringkali hasilnya tuh jauh lebih bagus gitu ya ketika aku yang Hmm. mengerjakan dibandingkan dengan Hmm. Hmm. teman-teman gitu ya. Hmm. Gitu. Apalagi kalau zaman sekarang soal mobility kan sebetulnya sudah jauh lebih accessible Yes, kan karena ada ojek yes, online dan lain-lain gitu kan. Jadi kita yes, mau benar. kemana-mana pun juga sekarang tuh udah, kalau pas masih saya dulu tuh ya kita harus jalan tuh ke depan tuh nyari ojek kuning gitu kan, Yes. atau jalan ke stasiun ke Bahkan sana segala macam. Hmm. Kalau sekarang sih apalagi anak udah FA ya bang ya. ah, Di kami itu di FA itu kan jalan dikit udah stasiun ya, stasiun KRL, langsung UI. hmm, Nah berarti itu hmm, bisa kemana-mana kan. Kita iya, mau ke hmm, MK misalkan, sampai hmm, sampai Godang Dia atau sampai ke Sudirman itu tinggal hmm. sebenarnya udah nggak ada masalah sih, tinggal kita mau atau Iya, enggak gitu kan. iya betul, betul. Dan mau Jadi nyari excuse atau enggak gitu kan. yes. Kalau mau nyari excuse banyak gitu ya. Hmm, oke, oke. Nah, itu yang kamu bisa sampai dekat sama dosen, sampai bantu riset, terus juga dapat networking itu mulai ketika sudah ini nih, sudah mulai kelas-kelas offline, kelas in person di kelas gitu, atau semenjak dari waktu itu zaman online itu? Masih full Dari online? online, Dari dari online online, ya? iya dari online. ah, jadi kita kan kelas gitu ya, kan di Mm-mm. FH itu kan satu jurusan itu kan sorry satu satu fakultas satu jurusan. Terus kuliah-kuliah Mm-mm. awal itu kan masih gabungan kan, 200 orang, Mm-mm. 300 Iya. orang kadang-kadang seangkatan kuliah bareng gitu. Nah di situ aku suka Hmm. nanya ya, suka nanya lalu ya dosen notice dan akhirnya ya udah di kontak-kontak kan pertanyaan kamu menarik juga gitu ya. Terus Mm-mm. jadi kita sering ngobrol-ngobrol via WA. Kamu gimana nanti Hmm. kalau ujian kayak gimana? Terus Mm-mm. ya kalau saya sih ujian biasa aja Pak, maksudnya Pak Bu saya ujian biasa aja nggak perlu dibedakan secara standar. Mungkin eh, Mm-mm. kalau misalkan ada hal tertentu, misalkan akses grafik atau gambar gitu, itu di lingkungan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kan ada di bagian waris tuh Mm-mm. yang Mm-mm. bagian Bagan gitu pembagian ya. harta itu kan agak agak Ah. agak sulit juga ya untuk tunanetra itu. Hmm. Terus ya baru baru saya minta bantuan. Ya overall dari situ
kita ya dari ya karena tadi abang bilang ya kita unik, terus Hmm. bisa deket secara personal gitu sama dosen, terus Hmm. ngobrol-ngobrol terus saya ada nih mau nulis ini mau ikut nggak ya? Ya dari situ Hmm. diajak-ajakin. Oke oke, menarik menarik ya. Jadi ya teori kita betul lah ya, harus memanfaatkan dalam tanda kutip keunikan itu seoptimal mungkin ya, in positive way gitu Betul, ya. betul. Dan dari situ juga Oke. aku dapat ini bang, dapat peluang beasiswa juga by the way. Oh gitu. Jadi Apa tuh? Gimana gimana? dari Tanoto, Tanoto Foundation itu Hmm. nge-backup eh, uang kuliah UKT, jadi aku UKT gratis dan setiap bulannya aku dapat dapat lah sejumlah uang itu, jadi ya lumayan lah buat ditabung-tabungan. Wah, UKT itu uang Jadi semesteran kan nggak maksudnya kan? terlalu UKT dan biaya hidup satu Enggak, bulan maksudnya itu dikirim. UKT itu uang uang semesteran kan? Oh iya ya, UKT itu uang semesteran bener. Saya kan udah lupa istilah-istilahnya. Itu mulai dapat dari semester kapan? Dari awal Oh, dari semester awal. satu. Jadi Ah, ya, hmm. Oh, jadi kamu jadi udah awalnya tuh mulai bantuin riset itu udah dari awal-awal banget. nggak kalau yang biasa itu dari awal, tapi kalau misalkan Hmm. yang bantu-bantuin dosen itu dari mulai semester 2 atau ketiga gitu ya. Hmm. Kayak di Nah, tahun pertama itu udah mulai bantu-bantu enggak itu yang bisa dapat si Tanoto gitu. dari Tanoto Foundation itu gimana caranya awalnya? Ini. Jadi kan balik lagi ya tadi cerita yang aku Hmm. nggak sengaja viral di Twitter. Oke, oh dari Nggak sengaja situ. viral itu. Ya, dari situ akhirnya Ah. mungkin ada tim sosial medianya yang lihat ini ya, wah ini ada. Hmm. Dan akhirnya Hmm. aku dihubungi lah tuh. Ini ada beasiswa dari Tanoto Foundation, kira-kira saudara tertarik atau Wow. enggak? Dan akhirnya ya udah ikut prosedur yang ada Wah. dan Ah. wawancara, ngerjain soal, tes Hmm. psikotes juga kalau nggak salah. Iya, ya, ada psikotes lalu buat Hmm. motivation letter dan ya udah diterima alhamdulillahnya. Wah, itu sampai nanti sampai selesai. Sampai Di cover sampai selesai. semester 8. Ya Iya, sampai semester 8. iyalah. Kalau Ya, ya di jangan semester 8 jangan selesai. lebih lah. Semester 8 kan selesai berarti kan. Kalau Mudah-mudahan. udah lewat semester 8 tuh statusnya udah ini namanya mahasiswa tingkat akhir karena nggak mau disclose lagi itu semester berapa dia. Oh gitu. Wah, padahal kan kamu sempat cerita kan karena masuknya itu bukan dari itu ya, bukan dari SIMAK atau tapi dari jalur tadi non tes Hmm, itu ya yang biaya hmm. semesterannya harusnya yang mahal itu kan ya. Iya, Kalau misalnya bayar sendiri sebenarnya kan. nggak gini ya. Di UI itu kan sistemnya mereka Hmm? subsidi silang ya kan. Jadi Ya, ada yang UKT itu berdasarkan misalkan penghasilan orang tua gitu. Itu yes. disubsidi sama yang ibarat kata mereka yang dapat BOP atau iya istilah BOP ya. Karena aku nggak pernah bayar Ya UKT BOP. jadi lupa nih istilah-istilahnya. BOP di setiap semesternya. Tapi BOP-nya itu Iya dulu dulu pas maksimum. zaman BEM saya itu istilahnya BOP berkeadilan kan. Yes, iya Hmm. itu kayaknya. Gitu. Terus lama kelamaan juga terus jadi Hmm. ya dari situ ya dari keterima beasiswa terus ya buka jaringan lagi kan beasiswa Tanoto Foundation itu kan salah satu beasiswa yang cukup bergengsi Iya, itu di cukup yang Indonesia gitu. prestigious lah. Ha-ha. Maksudnya Yes, itu dan kamu cuman punya ada kegiatan, pasti ada kegiatan-kegiatan lain juga kan selain dapat dananya itu kan. Sering ada, betul, mereka sering bikin kegiatan gitu betul, kan. Ha-ha. betul. Sebenarnya Iya betul. yang aku syukurin dari ketika aku keterima beasiswa ini ya Hmm. selain karena cover UKT dan Hmm.
uang bulannya ya itu Betul, peluang-peluang betul, yang sebenarnya nggak bisa didapetin betul, sama non betul. tulus Itu lebih, graduate. iya itu lebih worth it daripada ya meskipun kita tetap tadi aku bilang betul, butuh uangnya juga butuh juga, tetapi Betul, betul. networkingnya terus juga supportnya itu yang lebih lebih wah lebih keren sih itu sebetulnya. Uh-uh. Makanya sebetulnya kalau kuliah itu ya manfaatin lah cari beasiswa gitu karena beasiswa itu banyak banget sebetulnya kan kalau mau dicari ya. Betul. Mm-mm. dan dan kayaknya emang nggak ada cerita tuh kalau udah susah-susah masuk PTN terus sampai nggak bisa lanjut kuliah gara-gara nggak punya biaya sih kayaknya nggak ada sih asal dia mau ini ya mau cari bantuan gitu pasti ada lah Mau cari, dibantuin BEM. betul, betul. Iya, cari pertolongan pasti ada dibantuin dari BEM dari apa pasti akses-akses itu ada lah gitu. Nggak mungkin gara-gara biaya doang terus ini nggak bisa lanjut sekolah. Hmm, gitu ya. Apalagi ya? Kamu ada pengalaman ini nggak selama kuliah di UI gitu kan? Ada pengalaman yang apa ya mungkin unexpected lah atau apa gitu? Atau everything goes well? Sebenarnya gini ya, yang bisa aku sharing ke pendengar DPM Talk ini ya kan. Iya, iya. Sebenarnya ketika aku mulai kuliah offline ini kan ya, baru Mm, ngerasain bener-bener atmosfer kuliah gitu kan. Kita yes. eh, tahu gimana sifat orang, Mm, ya kita tahu gimana sebenarnya dunia akademis juga sebenarnya nggak terlepas dari political will yang ada gitu kan. Semua mm, semua juga semua bermain gitu kan. Jadi mm, benar-benar kita tahu realita kehidupan ini setelah eh, kita masuk kampus gitu ya. Oke, mm, ketika kita sekolah kita bisa sosialisasi tapi itu tuh semu gitu loh. Kita nggak tahu sifat asli orang itu nggak belum kali ya belum belum mungkin belum terbentuk atau belum belum. kelihatan gitu. Tapi ketika udah di kuliah itu kita baru Mm, tahu nih orang ini sebenarnya gimana. mm, Terus kita juga belajar dan dituntut oleh oleh keadaan untuk terus belajar supaya kita bisa bertahan hidup gitu. Pertama dengan mm, cara apa? Kita peka gitu ya, peka dengan lingkungan sekitar. Oh yang ini uh, bisa bisa nih kita kita manfaatkan untuk untuk kehidupan kita yang ini sebenarnya enggak gitu. Jadi konkretnya gini ya, sebenarnya ketika kita berteman gitu ya dengan uh, apalagi yang teman-teman yang bisa dibilang masih asing gitu ya dengan mm, disabilitas gitu ya, apalagi mm, dengan kita kita mah UI dan kita punya sorotan, kita dikenal orang, terus mm, ada orang yang sebenarnya pengen manfaatin kita doang nih, deketin kita mau manfaatin kita. Gitu. Ada mm. kayak gitu. Apa tuh? Contohnya buat Tapi apa ada tuh? juga yang Manfaatin buat apa tuh? wah banyak lah ya, dalam banyak dalam hal apa gitu misalnya? banyak lah dalam hal politik misalkan ini buka-bukaan ya. Ah, buat ini ya Ada ketua BEM, pemira calon gitu ya. ketua BEM yang Ah, yes merah gitu-gitu. Sering. biasa lah, biasa. Tapi ya, jadi begitu juga kok. Ya kita manfaatin balik aja. Yes. Pasti Itu saya yang aku manfaatin bilang balik. kepekaan ya. Kepekaan Mm-mm. kepekaan dari mana kita punya sebenarnya bisa dibilang ini ya bargaining position ya. Kita jangan Mm-mm. ngerasa Mm. inferior juga gitu. Betul, Ketika betul. kita tahu kita ini dimanfaatin ini kita punya Mm-mm. popularitas, kita omongan kita didengar gitu. Kita juga Mm-mm. dekat sama bisa dekat dan bisa diterima dengan eh, berbagai macam kalangan gitu kan. Bisa dibilang oh, itu Mm-mm. kan miniatur Indonesia, apa aja ada. Kalau Mm-mm. kita bisa diterima di beberapa kalangan, kita punya bargaining Dari position gitu. dari yang kiri banget sampai kanan Lalu banget ada ya. yes, iya itu enaknya jadi tunanetra tuh jadi kesannya kita tuh netral gitu kan. Kelihatannya Iya, netral dan karena dianggapnya emang harusnya gitu apolitik, sih. asosial, aseksual.
Iya, dianggapnya begitu Jadi kan, bisa mana aja image-nya. tuh. Dibilang dibilang kutu loncat juga enggak, tapi kita juga baca nih situasi. Nah itu yang aku bilang, kita harus punya kepekaan nih. Dan ya kita iya hilangkan lah atau kurangin lah tuh mental-mental inferioritas kita, karena mental-mental inferioritas itu yang buat kita jadi nggak berkembang sebenarnya. Jadi kita Setuju, takut untuk kesana ya. setuju Jadi banget, setuju banget, setuju banget. jangan 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 bawa diri kita sebagai orang yang tinggi banget gitu ya, atau wah ini ya gue adalah ini, jangan. Tapi kita juga harus sadar bahwasannya kita tuh berharga gitu, kita nggak boleh inferior, tapi kita juga harus punya kerendahan hati gitu. Betul, betul. Ya karena mau ditinggiin apa yang ditinggiin juga nggak ada yang bisa ditinggiin. Iya kan? Tapi yang penting tidak rendah diri ya kan. Rendah hati kan bukan rendah diri kan. Yes, Betul. Nah, betul. berarti apa kamu juga ini ikut itu nggak, ikut BM gitu segala macam? Ini kan semester 6 nih, semester 6 kan kalau misalnya di pengurusan BM fakultas tuh harusnya udah, kalau 6 7. Iya, 6 7 tuh biasanya kepengurusan itu tuh udah di inilah terakhir lah, tahun terakhir lah itu bisa ikut pengurusan BEM lah. Kamu nggak ikut ya? Ikut Semester ya? 6 itu kalau di BEM itu udah jadi ketua fakultas ya, atau kalau di Iya, tingkat universitas itu benar, udah megang benar. korbit. Iya. Iya, jadi kepala Kalau aku departemen emang apa gitu. dari awal emang nggak ikut ya, nggak ikut BEM dan sebagainya, tapi aku ikut kayak Mm-mm. lembaga kajian. Tapi Nggak kalau UKM ya. kita malam-malam tuh nongkrong ya, ya dekat gitu ya. Kita kalau Mm-mm. Karena aku juga ngekos ya, ngekos di Mm-mm. Depok tuh, di Barel. Mm-mm. Oh, kamu ngekos Kenapa jadinya? pengen ngekos ya? Karena pengen, yes, ngekos, Nanti ngekos kita di bahas Barel. itu deh. Ah, terus. Ya itu dari ngekos itu kita jadi Mm-mm. kenal nih, isu apa nih Mm-mm. yang lagi dikerjain sama BEM gitu. Kita Mm-mm. ngopi-ngopi bareng gitu kan di Hmm. warteg gitu kan, sambil ngerjain. Ya mereka Kayak ngerjain tahu isu wartegnya, mereka, kita tahu ngerjain tuh kerjaan wartegnya kita tuh. gitu kan. Kalau Iya, dulu tuh kayaknya wartegnya mereka deket itu tuh, sebelahnya ada apa, jasa ngetik tuh, kayak dulu ada jasa ngetik di situ. ya sekarang yang berubah jadi jasa fotokopi kalau nggak salah. Iya kayaknya Ya. tahu tuh kan. Gang Yang di Damai seberang itu kan, rel. Gang Damai kan. Ah, Namanya Gang Damai itu kan, iya iya jalannya iya. itu, yang nembus ke Margonda itu. Iya bener, Iya kan. Jalan Cengkeh Gang Damai gitu. Hmm. Oh, berarti ya kamu berarti aktifnya di UKM ya gitu, bukan di BEM, ya nggak masalah juga sih, itu juga oke lah. Tapi di UKM itu Iya, nggak aktif pegang di pegang UKM sekarang kepengurusan tuh. nggak? Kalau megang kepengurusan sekarang udah enggak ya, karena tadi ya Mm-mm. pengen fokus ngerjain hal yang lain gitu kan. Kalau fokus Mm-mm. ngerjain lain terus sambil jaringan keluar juga gitu Mm-mm. kan. Aku pikir sebenarnya kita untuk menjadi powerful itu kan nggak mesti menjadi ketua juga kan, nggak mesti jadi ketua, tapi Betul, kita betul. punya peran di sana, dan dari peran itu kita bisa bisa dapetin hal yang jauh lebih besar dibandingkan kita menjadi ketua. Oke, kita ketua, kita bakal bisa bakal dipandang gitu. Kita punya Mm-mm. followers banyak, omongan kita didengar. Tapi Mm-mm. sebenarnya di belakang ketua itu ada loh orang-orang yang sebagai supporting system, gitu. Bahkan Hmm. yang koneksi jauh lebih luas gitu. Ya, pembisik-pembisik ya, pembisik-pembisik ya. Yes. Ya makanya kita tuh kalau di warteg tuh malam-malam, ini BEM lagi di sini, ini lagi ada Hmm. isu ini yang kita bawa, tanya lah ke kita kita nih, nah ini Hmm. kalian lagi ngerjain isu apa, nih kita lagi ngerjain ini, lagi ngerjain riset apa, nih kita lagi ngerjain riset ini. Kita Hmm. dari obrolan-obrolan itu kita saling saling eh, tukar informasi, tukar Hmm. tukar Hmm. pikiran gitu kan, ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Jadi itulah yang sekarang aku sedang Ada. ya lakuin lah, dan sedang ada dalam Hmm. proses itu sih sebenarnya. Hmm. Ya memang ya itulah, memang pas saya kuliah juga masa-masa yang paling, ya yang memang kita missing tuh memang itu sih.
diskusi sama teman di organisasi segala macam gitu loh. Terus ngerjain project bareng, kepanitiaan, pulang malam-malam gitu kan. Susah nyari dana, ngajuin proposal gitu. Kalau misalnya kuliah ilmunya tuh menurut saya tuh setiap kampus tuh ya sama lah ya, karena referensinya sama, tergantung resources yang disediakan sama kampus aja kan gitu. Tapi yang Hmm, beda tuh memang networkingnya sih yang beda sih. Networknya dan vibes-nya itu networking kan yang karena beda kan. networking itu asal dari ya lingkungan, alumni dan pengajarnya juga harus sih. Iya, Kadang-kadang dosen juga iya. bagi networking juga. Mm-mm, mm-mm. Ya karena masuknya udah dari orang dengan background beragam dan dengan kualitas tertentu juga gitu kan. Dan enaknya di UI itu kan Eh, karena ini ya, hmm, karena kita masih dekat dengan pusat pemerintahan gitu kan. hmm. Jadi segala keputusan kadang-kadang kita tahu Kan duluan kan dan mereka juga kan kadang-kadang kan pusat ilmu hmm, budaya bangsa. Lagunya dan belum mereka ganti kan? datang ke Lagu belum 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 kan? belum karena IKN belum pindah kan belum Oh jadi kan iya. nggak tahu deh nanti berapa tuh. Oh gitu. Oke, nah terus tadi kamu kan bilang kamu ngekos ya ternyata ya, sendiri lagi. Iya sendiri. Dan kamu sekarang berarti kondisi itu tunet total kan, totally blind kan? Yes. Benar Nah benar itu benar. gimana tuh? Karena kan banyak juga tuh kendala teman-teman itu sering dibilang, oh kuliah nggak misalnya bilang nggak ada support, nggak ada biaya gitu. Padahal kan ada kan beberapa kampus yang bahkan itu memberikan jalur khusus buat disabilitas kan kayak model Brawijaya atau kayak bahkan sekarang juga kayak ada Unpam gitu kan yang ngasih beasiswa juga buat yang disabilitas gitu. Tapi kadang-kadang masih kendalanya adalah takut takut buat tinggal jauh dari maksudnya jauh dari rumah lah atau tempat yang biasa gitu kan. Ntar gimana bla bla blanya segala macam. Nah, kamu sendiri gimana tuh? Yes. Kalau aku kan bisa dibilang separuh ngekos separuh enggak ya. Jadi Nah, di hari weekdays aku full di Depok. Ini kayak weekend sekarang nih. mm-mm, Aku balik mm-mm, ke rumahku ke Pamulang gitu. Nah, mm-mm. kenapa kenapa waktu itu milih pengen ngekos? Karena aku tuh udah kehilangan 4 semester awal ketika aku kuliah tuh aku kehilangan momen sebagai anak UI kan. Oh, Oke, kita bisa oke. diskusi bareng, tapi kan vibes di Depok itu kan kita nggak punya dan akhirnya aku milih Mm-mm, udah benar. 4 3 sampai 4 semester tersisa ini kita habiskan di Mm, Depok aja gitu. Terus mm-mm. ya selain tadi yang kedua adalah tadi ya kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kita dapat uh, belajar bareng gitu ya. Mm, Dan mm. sebenarnya kalau kalau rumah gue Pamulang ya dan harus jalan 1 jam gitu ya kalau naik motor. Iya. Selain mahal juga di Gojek. Minimal kalau Terus ngekos kayak bisa pulang agak waktu malam satu dikit lah gitu ya. yes yes satu Dan jam biasanya itu kan bisa kita ketemu, pakai buat iya. Dan biasanya banyak ketemu orangnya ya itu ya ketika udah selesai jam kuliah, pada ngerjain apa, betul betul. ngobrol-ngobrol di situ tuh biasanya banyak temennya tuh di Hmm, waktu-waktu itu biasanya tuh. betul betul betul. Hmm. Tapi buat daily activity-nya gimana? Ada ini nggak buat ya tinggal sendiri gitu kan? Mungkin nggak ada apa gitu? Ada nggak atau ya biasa aja? Buat Sebenarnya mobilitasnya biasa aja ya. juga, buat ya kalau mandi bisa mandi sendiri lah ya gitu kan buat ya pakai bla bla Iya blanya bisa lah dong. gitu yang sering menjadi ketakutan teman-teman itu kan. Ya karena aku ngekos di Barel ya dan rata-rata Barel Mm, itu kan lingkungan mahasiswa juga kan dan mahasiswa mm, sefakultas gitu kan. mm, Anak FA rata-rata di sini anak FA fisip psikologi rata-rata di Barel. Jadi mm. kalau kita ada apa-apa ya bareng aja gitu kan. Kayak kita Nah ini lagi nggak ada nasi nih tapi nggak ada duit ya udah kita masak nasi bareng gitu kan. nggak ada Ada duit ya. nasi yang mana nih yang masih ngebul nih? Ya udah bagi dong gitu kan kita makan bareng seharian. Iya mantap 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 seru banget dah. Ya itulah masa-masa Itu yang muda yang momennya. itulah yang priceless masa-masa yang priceless itu seperti itu tuh sebelum anda sekalian banyak beban hidup ya kan itulah makanya
harus dimanfaatkan Iya. seoptimal mungkin lah. Benar, 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 benar. Karena gini loh, karena kan sering banyak orang bilang bahwa ketika dulunya aktivis, nanti kalau udah mulai kerja, udah mulai mapan, akhirnya nggak jadi aktivis gitu. Kalau menurut saya sih, sama teman-teman juga banyak yang kayak gitu ya. Kayak misalnya bilang, wah termasuk di Mm-mm. PNS, terus akhirnya udah diem-diem aja gitu. Kalau menurut saya sih malah enggak ya, tapi kita tetap tetap aktivis tapi in different way gitu loh. Tetap ada hal-hal yang bisa Mm. kontribusikan meskipun ya tidak dengan cara-cara seperti teman-teman kita di Ormas atau di DPO gitu kan, tapi tetap akan ada Yes. lah karena aktivisme itu tetap tetap akan ke bawah lah sampai kapan, karena kan itu Yes. idealisme itu kan nggak bisa hilang sebetulnya kan, Betul. hanya kadang-kadang berubah Sebenarnya dengan itu. caranya yang agak berbeda aja. Ya itulah sebenarnya aku juga ada cita-cita ya. Maksudnya sekarang belajar dan banyak banyak dibentuk gitu ya sama lingkungan dan sama Hmm, 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 terutama ya dosen-dosen yang udah banyak ngebantu juga ya, hmm, 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 teman-teman dan lingkungan ya. Sebenarnya ketika nanti ya mau jadi apapun tetap pengen balik untuk mengajar sih ya. Mengajar itu kan nggak hmm, mesti formal atau di kampus gitu ya. Ya hmm, pengen sih ada kepikiran pengen balik lagi ke FHWU sebagai mungkin dosen tamu ataupun apa itu hmm, tapi ada kepengen untuk ngelakuin itu ya. Jujur ya waktu itu ya ketika aku hmm, ngerjain tugas beasiswa ini di hmm, Tanoto itu kan ada proyek dan kita hmm, diminta untuk mewawancarai eh, akademisi dan juga profesional gitu. Tiga hmm. akademisi dan tiga profesional itu dikasih dikasih waktu 3 bulan kita harus cari ya. Nah, kepikiran lah tuh di bidang akademisi kepikiran itu satu nama mungkin abang kenal ya. Waktu itu Hmm. aku nguber-nguber sampai ke Amerika itu. Coki, Bang Coki, Oh, Coki Ramadan. dia dia udah balik kan sekarang kan? Udah balik, udah Tahu balik. lah, tahu tahu banget lah. Kan Dan wakil ketua BEM saya itu kan. dan iya benar. Hmm, Dan di situ ya salah satu poin yang paling paling aku dapetin banget ya ketika hmm, hmm, mewawancarin eh, beliau itu ya. Dan hmm. ya ketika udah jadi apapun itu kita punya peran gitu kan. Peran mau dimanapun asalkan itu kamu yakin itu bermanfaat ya do it aja gitu. Hmm, Itu hmm, hmm. kutipan dari Bang Coki yang sebenarnya aku masih ingat ya sampai sekarang dan pengen Iya, 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 iya. Ya, terapin terus. pemira zaman dia tuh fenomenal gitu. Oh iya, Iyalah, menumbangkan hegemoni selama berapa satu dekade gitu. Ya itu urusan lain, urusan eh, politik kampus itu ya, whatever lah ya. Nah, oke setelahnya berarti emang gimana nih? kenapa? Ya balik lagi hegemoninya balik Setelah itu, lagi. iya. Jadi cuma satu periode itu aja yang ini, yang tumbang. Setelah itu sudah terkonsolidasi lagi dan inilah. Sampai sekarang masih kan, pasti kan. You know Cukup kan? tahu, cukup. Sekarang udah enggak. Sekarang udah Ah, enggak. masa sih? Semenjak 4 tahun, 4 sampai 5 tahun yang lalu udah enggak ya? Oh Semenjak gitu. 4 sampai 5 tahun yang lalu udah enggak. Iya. Ya Itu nanti kalau lah kita di si ini yang mana? out of topic dikit, si ini itu udah zaman kamu kuliah nggak sih si ketua BIM itu si siapa? Aku Zaki. namanya lupa. Ya, bukan sebelum lagi yang sempat sempat masuk yang bilang apa lip service, Jokowi lip service. Oh, zamanku. Iya kan itu namanya Udah siapa? ada Aduh, sekarang beliau tuh jadi ah, itu teman Leon. teman saya itu. Iya si Leon, Alvinda Ah, Leon kan, Leon Alvinda kan. ah, iya iya. Kenal nggak dia sama dia? Jadi dia itu junior saya di ini di Asoka yang Changemaker. Jadi udah kenal lama pas dia Hmm, masih SMP apa SMA itu ya waktu itu. Udah kenal hmm. lama. Cuman habis itu udah lost contact, nggak ada kontaknya lagi, terus agak kaget juga. Ini pas baca nama-nama di feed ini kayaknya pernah kenal namanya deh gitu. Oh, gila jadi ketua BEM, keren banget. Si Leon. Dan Iya, sekarang iya, iya, iya. beliau masih berperan sih. Beliau juga Udah masih lulus kan? setelah udah nggak di Udah lulus kan?
udah lulus dan megang peran juga dia sekarang. Ya tadi yang abang bilang ya, kita punya peran walaupun different ya. Sekarang Mhm. kalau nggak salah di ya megang sebagai staf ahli di salah satu kementerian ya. Wow, Salah satu wow, kementerian yang wow, kantornya wow. itu ada di ASEAN. Yang ada di ASEAN itu. Yang Yang ada di biasa ya. depan MRT ASEAN itu. Ah, Apa di situ? Kementerian apa tuh? Setnek. ATR. ATR. Oh, TR. Ya, 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 ya. Ya, ntar cari-cari kontaknya lagi Lesti Leon. Nah, lanjut lagi nih. Tadi kan udah ngomong enaknya jadi mahasiswa UI, seorang tunanetra enaknya gitu ya, bla bla bla. Dan itu juga saya rasakan dan rindukan juga sih. Memang itu priceless moment banget sih. Yes. Yang itu yang dan beda banget loh kalau nanti kamu S2 gitu kan ya. S2 itu kan udah kehilangan momen-momen tadi ya, yang aktivisme kegiatan itu ya, lebih lebih banyak fokus ya di akademik aja gitu kan. Dan itu Hmm. yang memang nggak akan terulang lagi, dan itu hanya bisa dialami oleh anak-anak S1 gitu. Dan beruntunglah kau bisa merasakan itu. Nggak ini ya, nggak online pandemik selama 4 tahun ya. Barusan aja udah berasa kan vibe-nya gitu ya. Nah, itu kan yang enak-enaknya. Nggak enaknya apa, ada nggak? Enaknya. Nggak ada atau nggak dipikirin? Hmm, nggak mikir sih. Nggak mikir ya? Nggak mikir sih. Tapi Pengennya apa, juga kalau enak aja sih. kalau Nggak kalau ada mau yang, dipikir-pikir, ada nggak kira-kira? wah banyak ya. Banyak kalau ada tuh. Apa ya? Hmm, kayaknya nggak mikir deh. Jadi bingung loh Hmm. kalau ditanya apa-apa ya yang nggak enaknya. Tapi Hmm. ya tadi aku bilang ya, kadang-kadang suka dimanfaatin kayak misalkan kita nggak ngerti apa-apa ya. Dan justru Hmm. ketika aku ya dianggap aku tuh Hmm. nggak ngerti apa-apa karena misalkan Hmm. ya ini tunanetra mungkin nggak ngerti atau polos gitu ya, itu aku seneng loh. Eh, iya, kita bisa invisible. Biasanya iya. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh wah ya udah kita kita tusuk aja balik dari belakang gitu kan. Kalau mau jahat nih Hmm. ya, Hmm. Hmm. itu itu yang ya jadi Di UI challenging gitu gimana ya buat sekarang? buat Di trotoarnya kan kalau nggak salah itu tuh dulu kalau misalnya mau ke Masjid UI kan lewatin nembus FH gitu kan. Trotoarnya dulu tuh ya ada ya ini tuh, ada sela-sela antar antar kayak antar apa ya, antar pokoknya ada kayak garis-garis yang agak lebar gitu loh, kayak got-got gitu loh. eh, Masih ada nggak tuh? Udah nggak untuk ada? saluran air ya masih ada Jadi sampai kayak, sekarang. oh masih Itu ada. tuh Jadi kayak kayak saluran air yang asli. buat ngebuang dari jalan ke selokan gitu loh. Jadi dia ngelewatin trotoar gitu kan. Hmm, Masih ya? hmm. Awalnya sering jatuh tuh di situ. Awalnya sering jatuh di situ kan, tapi Iya, karena udah karena tahu ya, udah tahu mm-mm. jadi Iya, jadi kalau itu biasa. langkahnya harus pasti gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu, kalau ragu-ragu dan kayak ada Hmm, langkah yang setengah gitu pasti kena tuh. kena tuh jatuh. Iya. Apalagi sekarang Oh, musim wah. hujan kan, wah kotor itu kalau mau kampus itu. Iya, makanya. Dan ini loh bang, di UI itu Hmm. masih ada kampusku tuh kan dekat-dekat stasiun ya. Sorry, Hmm. fakultas itu dekat stasiun ya. Kalau mau jalan Hmm. dari stasiun UI, tinggal lewat Tinggal yang di samping nelusurin barat tuh, trotoar itu aja kan. Ha. terusin trotoar. Dan trotoar itu kadang-kadang di tengahnya tuh ada tiang listrik itu. Di tiang listrik di guiding block-nya lah. Di guiding block tiang listrik. Oh, Awalnya tapi nabrak, ada guiding ujung-ujungnya block ya sekarang? Ada guiding block ya sekarang? ada, ada. Ah, ada Tapi di guiding tengah block. guiding block itu ada tiang listrik. Sebentar, tapi Tengahnya ada tiang guiding listrik. block, tapi masih ada yang Hmm, sela-sela selokan itu masih ada. ada. Lucu kan? Ya nggak apa-apa lah. Itu cuma buat ini aja. Tapi kalau mau tahu tuh di Australia tuh nggak ada guiding block loh. Iya. Lalu gimana Heeh, nanti kalau jadi kan lulusnya? pas saya tanya kan sama kayak semacam mitra-netranya sini lah yang waktu itu kayak ngajarin buat orientasi mobilitas gitu kan. Saya tanya, di Jakarta tuh Hmm, kita ada guiding block yang kayak langsung satu garis hmm, dari mana ke mana gitu kan. Di sini kenapa nggak ada gitu. Tapi di sini tuh adanya kayak model cuman sign-sign aja gitu loh. Jadi kayak misalnya pas ada kita sampai trotoar nanti kayak ada apa kayak jalanan tuh kayak nimbul kayak garis-garis gitu.
Terus nanti kalau bentuknya titik-titik, nah itu berarti kita Oh ada iya, di iya, iya, iya. Paham, ada di paham. persimpangan jalan. Terus kalau bentuknya apa lagi apa-apa gitu loh. Mhm, Nah, terus dia bilang katanya ya mhm, di sini mhm. kita nggak ada memang buat membiasakan untuk tunanetra itu menggunakan surroundingnya gitu loh. Jadi apapun yang ada di sekitar itu buat jadi patokan, entah itu tembok, entah itu pinggiran trotoar atau apa. Jadi untuk membiasakan, jadi kemana-mana nggak Iya, tergantung sama guiding block gitu. Karena kan guiding block cuman ada di tengah setuju. kota aja kan. Gitu katanya. Jadi buat Iya. membiasakan. Ya, alasannya sih gitu ya bilangnya ya. Tapi gini ya, Kayak gitu. sepakat juga ya, sepakat dengan sepakat. Aku pribadi sepakat dengan Hmm. statement demikian ya. Kalau harus terbiasa dengan lingkungan Hmm. yang sebenarnya nggak ada guiding block. Tapi kan balik lagi ya, ketika kita membangun suatu fasilitas itu kan Hmm. Hmm. harus ada perencanaan dong. Nah, tapi kalau misalkan sebelumnya Betul. nggak ada perencanaan dan segi tata kotanya apakah sudah gitu kan? Ya, Hmm. Ya oke lah, oke. makanya. Kalau di sana mungkin sudah tertata gitu secara tata kota, jadi ya Hmm. nggak ada Hmm. guiding block juga nggak masalah gitu. Karena emang Hmm. sudah Hmm. tertata. Hmm. Tapi kan kalau di sini ya Ya memang karena bagusnya dari secara segi mana? historis kan, karena secara historis beda kan. Karena kalau Jakarta itu kan ibaratnya kota yang tumbuh secara organik kan. Ibaratnya belum ada perencanaan, Yes, manusianya tuh udah banyak gitu loh. Dan udah bikin sana, udah bikin ada ini gitu. segala macam. Jadi mau ditata juga, ya gimana tanah-tanah dia, kampung-kampung dia gitu kan. Masa mau diusir-usirin Iya ditata nggak benar-benar. mungkin juga. Sedangkan kalau di sini kan ibaratnya itu kayak new land gitu kan, tanah yang baru, terus datang settlement, terus sebelum orangnya banyak tuh udah dibikin tata kota, jadi ya wajar aja sih Betul, kalau mereka tuh betul. lebih well organized ya, wajar aja sih. Ya nanti mungkin ketika ada IKN bikin dari Bali ya mungkin lebih Yes. Aku lebih juga sempat nanya kan ke tertata. teman-teman, Hmm, sempat nanya juga kan ke teman-teman yang ya di bidang sipil ya, sipil dan hmm, metalurgi gitu. hmm, Ketika kita ngebangun baru itu jauh lebih murah ya secara biaya dibandingkan kita ngubah yang udah ada gitu ya. Contoh hmm, simpelnya ya ini ya, mungkin dari biaya, dari segi ya kita juga antropologisnya gimana sih harus hmm, hmm. ngerubah budaya orang gitu kan. Ya, Ya kan kalau Abang tahu kan di Jakarta sendiri kan kemarin ada kejadian kan apa tuh? yang di Pertamina itu kan, yang di Pelumpang. Oh iya sempat kayak Itu dengar-dengar aja salah sih. satu bentuk dari salah satu bentuk dari perencanaan yang sebenarnya ya Hmm. bisa diminimalisir kalau misalkan sudah ada dari awal itu sudah jelas gitu kan. Tapi kan Hmm. yang Abang sudah bilang kan di Jakarta kan secara organis Iya, sudah pembangunannya terlanjur jadi padat. yes gitu. Hmm. Ya, yang dan di sini tuh Susah dan sih kalau mungkin kayak gitu. satu lagi yang membedakan itu adalah kita kita itu tidak terbiasa dengan long term plan gitu loh. Kalau di sini mereka tuh sudah memperkirakan, jadi kayak jalur-jalur buat internet, terus juga kayak rumah-rumah itu di sini tuh semua rumah, semua nomor rumah itu ada masuk Google Maps semua loh, dan sudah tertata gitu loh. Kotak Hmm. udah kafling-kaflingnya itu sudah tertata segala macam. Jadi nggak ya kalau kita kan kadang bangun meskipun aturan ada IMB tapi nggak pernah ada pakai IMB, bangun deh semaunya aja ya kan. Nggak ada aturannya lah yang dipatuhi gitu loh. Meskipun harusnya aturannya ada. Tapi kalau di sini tuh rumah-rumah tuh teratur gitu loh bangunnya segala macem dan benar-benar semuanya itu terdata semua rumah itu. Jadi nggak asal ada tanah dibangun gitu aja. Itu juga kayak jaringan internetnya itu sudah mereka long term plan. Jadi jaringan internet di sini tuh semua rumah itu udah ada koneksi internetnya. Tinggal kita pasang sendiri aja, tinggal hubungi provider buat aktivasi aja. Kalau kita kan mau pasang internet beda provider, narik kabel Yes. sendiri lagi kan. Di sini tuh udah ada dan mereka tuh pakai Iya sih. jalur telepon. Dulunya pakai jalur telepon, sekarang jadi internet. Hmm, 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 Jadi hmm, bener-bener hmm. transformasinya mulus kan. Kalau kita kan jalur telepon kayak ya udah hilang gitu jalur Telkom dulu itu kan. Mau mau ini narik kabel lagi, aduh makanya ya itu satu hal yang beda itu aja sih. Kita memang belum terbiasa dengan punya yang long term planning gitu loh. Belum terbiasa dengan Yes. itu aja sih.
Sayangnya di situ. Itu yang aku pelajarin. Hmm. Itu, itu yang aku pelajarin. Aku kan di UI sendiri di hukum itu kan rencananya pengen ngambil administrative law ya. Di mana Hmm. hukum administrasi itu bisa bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Hmm. eh, di bidang RPJPN-nya, RPJMN-nya, Ya, lalu ya, ya. eh, supaya kita punya Tapi kita tuh masalah aturan RT RW sebetulnya sebenarnya ada semua. Itu kan kalau misalnya kita dulu belajar aturannya ada. PLKJ itu kan ada kan tuh belajar ada Hmm? tentang IMB, tentang R2 RWK Hmm. atau apalah rencana umum tata ruang kota. Ah, Ada semua kan sebetulnya di pelajaran dulu hmm. itu. Cuman masalahnya Iya, tidak ada yang terimplementasi. gitu. Oke lah, ketika aku belajar di SMA gitu, ya, aku Hmm. belajar di SMA atau sekolah gitu ya, kita belajar RT RW, kita belajar IMB gitu. Tapi ketika masuk ke Fakultas Hukum, oke, semua emang diatur, tapi eh, gara-gara aturan itu yang banyak itu, oke, kita Hmm. di ATR punya aturan, lingkungan hidup punya aturan, Hmm. lalu Kominfo punya aturan. Aturan itu saling saling bertubrukan gitu loh. Jadi ya wewenang itu punya wewenang siapa? Konflik di sana. Gitu. Iya Itu yang makanya sebenarnya yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena makin itulah. banyaknya aturan, banyak kepentingan gitu kan. Makanya dulu Presiden Jokowi pernah bilang kan, kita kita tuh overregulated sebenarnya. Gitu. Ya makanya nanti kita cobalah, maksudnya karena IKN itu kan sudah ada undang-undangnya, namanya ada undang-undangnya kan mau siapapun presidennya kan harus melaksanakan undang-undang kan. Ya kita ya Betul, betul, memang betul. lihat nanti lah gimana kita punya sesuatu yang baru tuh harusnya ya harus bisa lebih well prepared, well planned dan harus lebih baik lah gitu. Biar punya sesuatu kota yang modern gitu loh ya. Nah, ini ada pertanyaan ternyata nih, Fauzi nih, ternyata ada yang nonton loh, alhamdulillah nih. Kirain cuman kita aja nih ngecap-ngecap di sini ya. Apa nih? Rafaifa Jayara. Eh, nah, ini bilang sih, saya tertarik banget buat masuk bahasa Inggris UI. Kalau Fauzi kan FHUI ya. Eh, tapi dia merasa apa mungkin keberatan dengan biayanya gitu. Nah kira-kira buat masuk ke itu ada beasiswanya nggak sih Kak gitu. Nah, kamu ada ini nggak? Ada yang mau di share nggak? Soal tadi ya udah kita bahas tadi Jangan sedikit takut ya sih. masalah masalah biaya kan kadang-kadang jadi masalah buat teman-teman dan masih ada ketakutan-ketakutan masalah biaya mahal dan lain-lain gitu loh. Aku pribadi sekarang bukan orang yang begitu mengikuti masalah teknis ya, secara teknis Hmm. Hmm. pembiayaan SIMAK atau pembiayaan SBM gitu. Tapi sekarang tuh ada ya, kita bisa manfaat KIP kuliah misalkan. Atau Ya kalau ada kamu tuh kuliah juga ya. dari Hmm. A itu Hmm. ada ada bantuan KIP. Jadi kita memang kalau ikut SBM ya, atau sekarang namanya ganti kayak ikut tes itu emang bayar. Tapi pembayaran itu Iya. bisa dibayarkan gitu sih, bisa akomodir sama sama negara sebenarnya lewat KIP Hmm. itu. Nah, Hmm. mengenai teknisnya sendiri mungkin nanti bisa hubungi aku aja, dan mungkin aku bisa bisa menyambungkan kepada orang yang sebenarnya bisa bisa Bisa, membantu gitu. Tapi bisa, bisa, aku bisa. pribadi aku nggak begitu tahu secara teknisnya gitu ya. Hmm. 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 Gitu. Nanti di terakhir kita share lah sosmednya ya. Nah, Boleh. enggak. Tapi kamu tahu gak sih kalau sekarang itu, waktu saya dengar katanya masuk perguruan tinggi negeri itu udah nggak ada uang gedung atau uang pangkal katanya. Benar nggak sih? Bener, bener. Berarti benar emang nggak ada, berarti cuma bayar uang semesteran aja kan kalau yang dia tidak dapat beasiswa itu. Mhm, mhm, mhm. Udah Eh, semester aja. nah, tadi kan kalau tadi apa Fauzi sharing dia juga ternyata dapat beasiswa juga dari swasta ya, dari luar kampus gitu dan Mhm. itu ada gitu dan tadi disebutkan juga ada KIP kuliah gitu dan juga ada bidik misi juga ada kan ya yang bidik misi itu segala macam. Jadi sebetulnya banyak aksesnya sih dan sebetulnya juga kalau misalnya teman-teman itu pas masuk merasa belum tahu akses beasiswanya, ini yang penting masuk dulu kan ya. Yang penting tes dulu, masuk dulu nih. Masalah biaya itu urusan nanti deh Iya, ya yang penting nggak? masuk dulu.
karena Kalau karena soal biaya itu pasti bisa diadvokasi nanti. betul. Kalau pengalaman saya nih ya, saya dulu itu kan masih ada uang gedung di FIB itu kan dulu tahun 2007 itu uang uang pangkalnya itu 5 juta. Tapi waktu itu ibu saya datang terus di advokasi Hmm. dibantu sama BEM itu bisa dicicil bayarnya. 5 juta tuh bayar selama satu semester Ah, kayak bayar 3 kali atau 4 kali lah gitu. Jadi lumayan bisa meringankan lah gitu. Dan juga uang semester sih zaman saya itu masih murah ya, masih 1.200.000 doang satu semester gitu. Tapi waktu itu saya juga dapat beasiswa juga dari fakultas itu kan, ada yang dulu tuh kalau nggak salah tuh beasiswa yang pengalihan subsidi BBM itu lah kalau nggak salah pas zaman SBY kan itu 2007 itu. oh iya, iya. PPA BBM itu tuh karena kan dapat itu. Jadi sebetulnya yang penting nggak usah khawatir, yang penting masuk dulu karena yang susah itu bukan kalau di kuliah di UI itu bukan nyari biaya tapi susah ikut tesnya, ikut seleksinya masuknya Masuknya itu kan. dan keluarnya. Iya, iya Masuk dan keluarnya keluar. ya, iya sih masuk dan keluarnya sih ya. Tapi masalah biaya itu harusnya bukan isu sih ya, bukan isu dan nggak perlu dipusingkan lah. Karena ibaratnya itu kalau kita mau ini ya mau agak berbangga sedikit lah gitu, masuk UI itu kan ibaratnya udah seleksi dari sekian ribu orang dan masuk perguruan tinggi negeri itu atau perguruan tinggi pada umumnya itu adalah aset aset negara kan. Kayak kamu gitu, dan teman-teman lain itu kan adalah aset negara gitu dan Betul. harusnya negara nggak mungkin membiarkan asetnya itu kok putus sekolah atau putus sekolah gara-gara putus kuliah gara-gara nggak punya biaya dan kayak nggak, menurut saya sih Betul. it Betul, doesn't betul. make sense sih. Ha. Pasti ada cara yang penting nggak diem, nggak kuper ya, jangan kuper pokoknya ya. Dan sebenarnya gini ya, yang tadi Ah, aku bilang ya, jadiin tunanetra sebagai privilege gitu ya. Banyak bener banget. sebenarnya kalau kita mau jujur pemberi beasiswa itu yang tertarik gitu ya dengan disabilitas. Kayak dari Tanoto Foundation sendiri ya bilang, saya tertarik gitu dengan disabilitas, dengan isu-isu yang Hmm, ada di disabilitas. Jadi bener. beberapa kali juga diminta untuk jadi pembicara juga untuk ya ya kita santai-santai aja sih ya nggak Hmm, begitu kayak bahas yang serius gitu ya. hmm, Disabilitas itu berinteraksi dan dimasukin ke misalkan ke media sosialnya Tanoto Foundation gitu. hmm, Oh, hmm. mereka tuh jadi tertarik gitu. Dan banyak juga beasiswa yang sebenarnya khusus untuk penyandang disabilitas kalau teman-teman tahu gitu ya. Bahkan Ada kok kalau salah memang ada di kok afirmasinya itu. eh, Kip kuliah tuh ada jalur ya buat kayak disabilitas semacam juga. afirmasi. Hmm, 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 Nggak cuman dari negara, dari swasta juga banyak sebenarnya. Nah itu yang aku bilang tadi ya, hmm. ya udah kalau misalkan teman-teman ngerasa kita terbatas, ya udah dari keterbatasan itu kita jadi mungkin sedikit disorot dan itu ya udah jadiin sebagai suatu Iya, privilege aja ya gitu. disabilitas tuh atau tunanetra tuh pasti kemana-mana udah jadi center of attraction. Ya kita nggak perlu ngapa-ngapain pun nggak perlu bergaya aneh-aneh pun orang udah ngeliatin karena aneh gitu kan. Gak usah berbuat aneh pun juga dianggapnya udah aneh gitu kan. Dan kalau in positifnya dibilangnya Aneh unik, sendiri. jadi ya kita Iya. manfaatkan lah gitu. Makanya benar kayak misalnya saya nih kayak misalnya tadi kenapa saya kalau ikut acara seminar apa tuh pasti tanya karena kita kan sebagai ada terbatas mobilitas kita sulit ya kalau misalnya harus mingle harus datengin orang say hey gitu kan susah kan buat datengin orang jadi kita harus cari cara gimana biar caranya tuh orang Bener datengin bener kita bener. kan iya gimana cara orang biar datengin kita gitu loh jangan kita datengin orang susah kita nggak bisa gitu kalau kita apa kita nobody bukan siapa-siapa gitu kan susah. Dan mungkin juga informasi juga sih buat teman-teman itu bahwa disability itu sekarang tuh jadi sesuatu yang seksi banget isu disabilitas tuh jadi dan ini juga kita berterima kasih juga thanks to sama senior-senior kita yang di yang mengadvokasi juga semenjak Hmm. adanya undang-undang penyandang disabilitas itu kan nomor 11 tahun 2016 terus juga ratifikasi CRPD Ah, gitu kan itu hampir semua program-program baik itu negara, swasta, kayak yes. misalnya ada swasta yang punya program untuk konseling pendidikan, itu mereka pasti selalu menyelipkan tentang isu disability gitu. Apalagi kalau yang misalnya dananya dari luar ya, kayak misalnya dari Australia atau dari Europe, ada apa dari US atau dari Europe itu pasti mereka selalu menekankan, mengemphasize itu ada soal yang disability itu harus juga di cover gitu. Jadi nggak usah Betul, khawatir. betul. Nah,
kekurangan akses ya. Nah, terus ada satu lagi Nggak nih, selalu ada kayaknya ya. Mungkin gimana? gimana gimana? Mungkin kita juga harus ya kita juga harus ini ya memberitahukan teman-teman juga ya. Maksudnya Hmm. kita jangan ngomong surga mulu gitu ya. Emang benar yang dibilang Bang Dimas ya. Emang Hmm. sudah mulai dilakukan ya. Tapi dalam realitinya, in reality emang belum semuanya tuh demikian. Tapi Betul, sudah betul, ada arah ke sana gitu. Aku pun di betul. sekarang dibantu-bantu untuk bagaimana tuh implementasi dari undang-undang disabilitas itu sampai ke daerah masing-masing gitu. Ke tingkat daerah, ke tingkat terkecil ke kabupaten kota. Jadi Undang-Undang 8 2016 lalu ada peraturan pemerintahnya, lalu ada peraturan menteri dan pelaksananya Hmm. di tingkat uh, unit gitu ya. Itu bisa Ya. sampai ke daerah gitu. Jadi aku dan Bang Fajri ya, Fajri Nur Syamsi ini lagi Ah. bareng-bareng nyusun bagaimana buat template undang-undang disabilitas itu sampai ke daerah dalam bentuk perda dan implementasinya gitu. Hmm. Jadi Iya, itu yang betul. Karena belum belum ya pelaksana-pelaksana itu di kalau dibilang daerah-daerah. kalau dibilang semuanya sudah mengakomodasi, jujurnya belum gitu. Kita kita Oh kita nggak iya, bisa jadi nahan ya, emang masih ada betul. gitu. Jadi Tapi ibaratnya itu ya nggak semangatnya terus itu dengan ada hmm, betul nggak dengan ada itu semua tuh life is easy gitu. Bahwa tetap semua harus tetap diperjuangkan juga. yes yes Iya kan? Tetap yes segala sesuatu harus diperjuangkan juga. Jadi jangan betul. mentang-mentang jangan mentang-mentang kayak misalnya teman-teman nih wah udah ada jalur seleksi disabilitas kayak ya nanti kalau misalnya yang kayak saya di ASN ada formasi disabilitas itu nggak serta merta terus semuanya akan jadi mudah tetapi ya tetap semua tetap harus berjuang itu cuman tapi kita bagaimanapun dengan dibukakan kerannya aja gitu kita udah sangat bersyukur sekali lah ya tinggal bagaimana kita sendiri untuk memperjuangkan itu lagi pada akhirnya kan gitu nggak semuanya datang pokoknya there Betul, is no betul, free betul. lunch lah nggak ada makan siang yang gratis yang gratis itu cuman kalau datang ke acara seminar atau ke Pokoknya kalau ini gitu udah ya mau, nah itu dapat dapat makan, dapat foto juga kan. iya dapat sertifikat ya Foto sama foto sama gini lah. Foto sama orang tertentu upload ke medsos itu jadi bahan juga loh hmm, untuk ini udah pernah betul ketemu ya orang ini. Itu ya itu bagaimana ketika kita memanfaatkan koneksi lalu jadikan hmm, sebagai hmm. keran untuk koneksi yang lainnya gitu. Yes betul betul banget betul Jadi banget betul yang banget aku pengen sharing itu walaupun kita tunanetra kita juga perlu untuk nge-branding hmm, diri kita bahwasannya ya kita sebagai orang pada umumnya kita juga seorang profesional, kita hmm, juga orang yang hmm, bisa untuk bersosialisasi, kita juga untuk ikut terlibat dalam ya dalam peran kita gitu, dalam dalam peran kita yang kita sedang jalankan gitu ya. Jadi ya so yang takut gitu. Walaupun hmm. hidup itu nggak seindah yang kita bayangkan, tapi Iya pasti kita dong ada jalan untuk memperjuangkan sih. betul 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 ya serunya hidup di situ lah serunya hidup di situ dan jangan jangan salah ya bahkan di negara seperti yang welfare state kayak di Australia sekalipun yang ada istilahnya tuh Hmm. ada disability scheme kayak semacam apa ya kayak semacam BPJS buat Hmm. disabilitas lah tetapi yang memang ada tunjangannya buat disabilitas segala macam mereka juga masih masih banyak problem juga dan masih merasa itu sesuatu yang kurang juga gitu loh sedangkan kita di Indonesia yang dalam tanda kutip nggak diurusin gitu ya kita masih bisa survive gitu loh jadi ya harus bersyukur juga sih nggak tahu lah bersyukur atau itu ya kalau positifnya disyukuri kalau negatifnya ya itu diratapi kan kondisi itu satu pertanyaan lagi nih Fauzi dari Iksan nih wah kita udah Apa nih? kayak kayak close the door aja kalau kita bukan close the door nih close the eyes ya ada tanya dari Iksan ditanya kak kalau misalnya pertama kali masuk kuliah itu kayak di UI itu susah nggak sih cari temennya nah mungkin dia mau ini nih minta tips kali ya karena mungkin kan memang
banyak teman-teman itu yang apa ya, backgroundnya itu kalau misalnya kayak kamu itu kan mungkin background kamu itu kan nggak pernah ada di lingkungan yang kayak semacam di apa istilahnya ya, tersegregasi ya kan, kamu nggak pernah di panti gitu kan. Nah, tapi kan banyak juga tuh teman-teman yang mungkin dari kecil, dari sekolah, besarnya di panti, terus lingkungan ya itu-itu aja gitu kan. Dan sudah terkondisikan seperti itu, dan mungkin kayak semacam jadi sebuah challenge tersendiri nih ketika harus berbaur dan berteman dengan yang bukan disabilitas. Nah, kamu ada ini nggak, trik atau tips nggak dalam dengan kondisi kamu tuh untuk bisa dapat banyak teman dan network tadi itu? Ini ya, pertama kita membawa diri kita layaknya diri kita gitu ya. Hmm. Kita nggak usah jadi orang lain, kita cukup jadi diri kita. Kita harus Hmm. jadi Ihsan selayaknya Ihsan gitu ya. Hmm. Nggak usah, nggak usah jadi orang lain lah gitu. Terus yang Hmm. kedua adalah kita mau membuktikan aja gitu loh, jangan takut untuk misalkan kalau kita lagi offline gitu ya, kuliah offline, eh, tanyalah, simple kayak ya simple, toilet di mana sih gitu kan. Itu kalau misalkan kita nggak tahu ya tanya gitu loh. Lalu ada satu kutipan juga ya dari Hmm. lupa siapa gitu ya. Dia bilang gini, kita jangan mau walaupun kita beda tapi kita jangan mau dianggap beda gitu loh. Jadi Hmm. walaupun kita seorang tunanetra juga kita jangan mau diperlakukan secara berbeda dengan ya dengan tanpa alasan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita ya sama kayak teman-teman yang lain aja gitu loh. Kalau misalkan kita teman-teman lagi baur ya kita ya bisa untuk membaur, jangan 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 kita menutup diri juga gitu loh. Kalau menurutku, dan satu lagi ya, Hmm. kita jangan ngerasa inferior, sekaligus kita juga harus tetap rendah diri gitu loh. Kita jangan jangan ngerasa takut kan gue nggak ngelihat atau gue kan susah geraknya, tapi ya ya Saya kan gue berbeda gitu. gitu ya. Lalu tapi ya, ya jangan gitu, jangan gitu. Tapi Jangan feeling di sisi different lain ya. juga kita harus tetap, Hmm. di sisi lain kita juga harus tetap rendah diri, jangan Hmm. jangan sombong, jangan membawa diri kita yang terlalu tinggi, ya padahal kita juga bukan siapa-siapa juga gitu. Gitu sih. Iya. Kalau katanya si Om Blind Jack itu, I'm blind not stupid gitu ya. Ya kita cuma buta doang tuh netra, tapi bukan kita bodoh. Terakhir ya, terakhir Fauzi buat tutup ini. Kita mau tahu dong aspiration atau cita-cita ke depan kamu tuh apa sih dengan kamu sudah berjuang ya kan, kamu SMP di yang sama seperti saya, SMP 226 Jakarta Selatan, SMA 66, kita di umum terus gitu kan. Terus sampai berjuang bisa sampai masuk Ah, di UI gitu kan, di Fakultas Hukum, fakultas yang ya salah satu one of the best di Indonesia lah gitu. Kamu aspiration ke depan kamu apa sih dengan pendidikan ini? Kamu mau lanjut sampai mana mungkin, atau kamu mau ya apa yang kamu mau lakukan lah dari setelah dari pendidikan itu? sekarang yang aku lakukan ini kan sudah punya koneksi untuk di bidang akademisi ya, mungkin Hmm. eh, aku pengen lanjut eh, lanjut sekolah lagi ya, dan Hmm. skripsiku juga bisa dibilang adalah hal yang unik gitu ya, hal yang unik dalam Hmm. arti aku ngedalamin isu yang sebenarnya di Indonesia itu belum ada gitu. Aku ngedalamin mengenai Hmm. eh, bagaimana perilaku hakim itu dalam memutus suatu perkara. Itu kan di Indonesia itu kan nggak belum ada literatur yang membahas tentang itu. Kalau di Amerika kan kita Hmm. seringnya tahu Hmm. tuh hakim Hmm. yang konservatif, hakim yang Uh, progresif, ya, tapi di Indonesia tuh kecenderungannya itu nggak demikian. Itu yang ingin menarik juga aku tuh. Hmm. pelajari dan pengen dalami mengenai behavior of judicialism Hmm. itu. Lalu yang kedua setelah itu pengen yang ngegali bidang itu. Kalau di bidang hukum itu kan semakin kita dalam ilmunya, semakin itu unik dan semakin itu jarang, itu semakin sering Hmm. untuk Hmm. dipakai di bidang itu. Jadi pengen uh, ya pengen jadi orang yang mendalami bidang itu ya, entah itu menjadi seorang dosen ataupun
di bidang tertinggi dari akademis ini ya menjadi seorang profesor gitu ya di bidang judicial activism, sorry, behavior of Hmm. judicialism di Indonesia yang sebenarnya belum ada. Pengen sih. Amin. Lalu Berarti itu dekat-dekat ke psikologi juga berarti ya? selain ingin ya, jadi nah itu gara-gara ngobrol sama Bang Coki itu kan dia kan mimpin mapping waktu itu. Hmm. Ah, ah, ah. Jadi masyarakat pemantau peradilan Indonesia dan beliau itu juga mendalami juga ya, bukan mendalami sih, lebih tepat berkolaborasi dengan teman-teman di psikologi, teman-teman ekonomi gitu ya. Untuk Hmm. sebenarnya ketika kita memutuskan sesuatu tuh ada aspek ekonominya juga gitu. Ferdy Sambo ketika diputus hukuman mati juga ada aspek ekonominya juga gitu. Jadi Hmm. segala sesuatu itu kan masih ada aspek ekonominya gitu. Jadi sejauh mana sih intervensi bidang lain di bidang hukum gitu. Itu Ya, yang ya, sebenarnya ya. pengen aku dalami. Terus selain di bidang profesi juga aku pengen eh, ya aku ngerti hukum gitu ya, ngerti hukum, pengen eh, bantulah teman-teman yang terutama disabilitas ya yang berhadapan dengan hukum gitu loh. Mungkin ya entah itu bergabung menjadi bagian dari eh, mungkin lembaga bantuan hukum yang udah ada ataupun aku bikin kantor Hmm. hukum sendiri yang sebenarnya bisa membantu teman-teman disabilitas karena walaupun kita sudah ada PP-nya ya, PP mungkin kalau di Tuli itu ada bagaimana sudah ada PP, aku lupa tahun berapa, nomor berapa tadi tahun 2020 ketika Hmm. teman-teman itu akses ada gelar isyarat eh, di pengadilan gitu. Nah itu Hmm. aku pengen mengupayakan bagaimana disabilitas itu bisa bisa setara gitu lah di bidang saat sorry di bidang hukum dan saat berhadapan dengan hukum gitu. Ya karena aku Hmm. ngelihat realitas sendiri ya, kemarin habis dari PN Depok bagaimana seorang terdakwa ini diperlakukan secara tidak manusiawi gitu loh. Ya Hmm. itu bagaimana kalau misalkan itu seorang disabilitas dan ya sudah banyak laporan-laporan yang dibuat oleh teman-teman di Kemenkumham yang waktu itu ngobrol juga sama Abimar Utama tuh. Eh, Ah, ya sebenarnya kita udah sama buat AB ya. mengenai bagaimana lapas itu dengan aksesibilitas tapi untuk penerapannya sendiri masih bingung gitu loh. Mereka juga masih bingung. Hmm. Dan itu aku pikir ketika aku udah punya koneksi, udah punya otorisasi untuk ngomong, istilah aku omonganku didengar gitu dengan aku seorang profesor, mungkin itu bakal lebih mudah lagi untuk menginfluence hal itu gitu loh. Jadi ya selain tadi ya aku ulang lagi ya, aku secara profesi pengen eh, mendalami suatu bidang itu dan menjadi yang terpelajar di bidang itu dan juga di bidang lainnya aku pengen bantu teman-teman disabilitas sih. Iya, itu sih Amin. yang Ya, jadi ini kan karena jadi video cita-cita. kita ini kan ditonton oleh sekitar 10 juta orang gitu ya. Jadi kalau yang amin 10 juta orang, jadi Amin. insya Allah jadi lebih cepat dikabulkan lagi gitu kan. Oke, Fauzi, thank you banget ya. Moga selalu makin sukses, lancar juga kuliahnya. Terus juga Amin, amin. pokoknya semoga bisa lancar, lulus tepat pada waktunya gitu ya. Dan bisa berkontribusi lebih besar lagi lah Amin, nanti amin. bisa di akademik ya. Oke, dan buat teman-teman Amin. juga, ini Sukses juga ya, Bang ya. kita, amin, makasih sama-sama. Dan buat Bright People juga, makasih banget yang udah nonton. Dan ini insya Allah kegiatan DPM Talk Live ini insya Allah akan rutin ya tiap malam minggu. Dan kita ingin menghadirkan juga teman-teman kita yang punya prestasi di dunia akademik, di pendidikan gitu. Baik yang masih kuliah atau yang sudah alumni gitu. Jadi biar bisa sharing dan bisa memotivasi teman-teman nih bahwa pendidikan itu sesuatu yang penting banget, terutama buat kita yang disabilitas, dan kita semua berhak dan bisa kok untuk meraih itu semua. Seperti salah satunya ada Fauzi yang um, sekarang ada di Universitas Indonesia dan punya prestasi juga, dan ternyata dia bisa menikmati tuh, dia bisa cherish every second during his study in campus gitu kan. Jadi memang
luar biasa dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan kalau kamu misalnya ada mau rekomendasi nih siapa yang mau kita interview lagi ke depannya, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, Fauzi, thank you banget ya sekali lagi. Salam Banget buat Pak. Nah, keluarga, teman-teman. sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bright People. Jangan lupa di subscribe dan share kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di BPM Talk Live berikutnya di minggu depan ya, sekitar jam 7, 8, atau ya sekitar 9 malam lah ya. Oke, thank you for watching and see ya.